Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 991. Air korosif 3000. Siu, Zhao Lun sudah mencapai Ling Han, tinjunya menimpa dirinya. Ling Han mengulurkan tangannya untuk menangkis, tetapi dia segera menemukan bahwa, yang mengejutkannya, lengan Zhao Lun benar-benar menjadi seperti air yang mengalir, menerobos pertahanannya dan menyerang ke arah dadanya. Peng, dia segera dikirim terbang, dan hanya mendarat setelah memutar 3 jungkir balik di udara. Dia melihat ke bawah, dan dadanya benar-benar telah terkorosi, dan tulang-tulang bisa terlihat. Memang, serangan semacam ini. Hahaha, melihat pukulannya mulai berlaku, Zhao Lun tiba-tiba tertawa keras, dan sekali lagi mengacungkan tinjunya dalam serangkaian serangan. Ini adalah teknik kuno yang telah ia tanam, yang disebut Corrosive Water Tritosat. Sebelumnya, dia tetap berada di bawah air terjun untuk mengamati irama air yang mengalir sehingga dia bisa menguasai teknik kuno ini. Dan sekarang dia menggunakannya, kekuatan dari langkah ini sungguh luar biasa. Pada saat itu, Ling Han tidak memiliki cara yang baik untuk menanggapi langkah ini, dan hanya bisa mundur terus-menerus. Zhao Lun pasti tidak melakukan sesuatu yang sederhana seperti berubah menjadi cairan. Jika tidak, dengan kekuatan di belakang serangan seorang pembudidaya tiar sungai gunung, bahkan sungai besar bisa dikalahkan menjadi miliaran tetesan air, sehingga Zhao Lun akan berubah menjadi tubuh yang sobek dan tulang yang hancur. Dalam kasus ini, Zhao Lun menunjukkan atribut fleksibilitas penuh air, dan tidak ada kekuatan yang bisa diberikan padanya sama sekali. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatanmu, bisakah kamu masih melukai sedikit pun dari diriku? Hahaha, ini adalah kekuatan sejati. Zhao Lun tertawa gila, memberikan pukulan berturut-turut dengan cepat. Dengan dorongan dari kekuatan bangsa, dia sekarang lebih unggul dari Ling Han pada tingkat subminor. Selain itu, kekuatan bangsa masih memiliki efek melindungi rasa surgawinya, dan sekarang, air 3000 korosifnya telah menjadi ancaman bagi fisik Ling Han. Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, kemenangannya terjamin. Dalam pertempuran dengan level yang sama, aku yang tak terkalahkan yang sebenarnya. Mendengar ucapan Zhao Lun, Sai Yuan mengungkapkan ekspresi menantang. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam pertempuran di tingkat yang sama, dia memang bukan tandingan Zhao Lun. Dia tidak bisa mengalahkannya di masa lalu, dan bahkan lebih lagi tidak bisa mengalahkannya sekarang. Gerakan mengubah dirinya menjadi air yang mengalir, teknik kuno yang dipenuhi dengan kemampuan korosif, benar-benar terlalu menakutkan. Hanya menjadi genangan cairan yang terkorosi, Zhao Lun tertawa keras, matanya memancarkan cahaya manik yang dingin. Fakta bahwa dia telah ditekan oleh Ling Han sampai-sampai dia harus mengungkapkan teknik kuno ini sebelumnya membuatnya sangat tidak senang. Seharusnya itu salah satu kartu truf terbesarnya, yang digunakan untuk menekan musuh yang kuat. Namun sekarang dia telah mengungkapkannya sebelumnya. Dia pasti akan ditargetkan oleh orang lain, dan mereka pasti akan mencoba menemukan cara untuk menghadapinya. Pikiran mengalir di benak Ling Han seperti kilat. Sebelumnya, dia telah menggunakan pola api surgawi untuk menghapus racun dari air korosif, jadi bisakah dia menggunakannya untuk menahan yang lain? Kalau begitu, dia adalah seorang yang beriman dalam menyelesaikan sesuatu. Saat dia mengentalkan panah, dia sudah mengedarkan pola api surgawi. Siu, panah origin power melesat, dan merah muda muncul pada putih asli panah. Zhao Lun tidak takut, bahkan tidak mau menghalangi. Dia ingin menggunakan trik yang sama lagi, dan membiarkan panah melewati tubuhnya. Panah itu mencapai targetnya, dan menembak ke bahu kirinya tanpa berdosa, tapi tidak seperti yang dia duga. Panah itu tidak langsung melesat keluar tanpa menimbulkan kerusakan padanya. Sebaliknya, ekspresinya berubah secara drastis menjadi heran ketika sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Asap hitam benar-benar mengalir keluar dari bahunya,
dan ada aroma samar daging yang terbakar. Zhao Lun terhuyung mundur, ekspresi tidak percaya dan kaget muncul di wajahnya. Ling Han sebenarnya menerobos korosif air 3000, bagaimana ini mungkin? Jangan berpikir bahwa api akan dapat mengatasi air. Jika air korosif 3000 dapat dengan mudah diatasi dengan api, lalu apa perlunya baginya untuk menghabiskan waktu yang lama untuk mengolah teknik ini? Air korosif sangat beracun dan tidak takut api. Setidaknya, sejauh yang dia tahu, jika seseorang ingin mengatasi air korosifnya, itu hanya mungkin jika kekuatan orang itu sepenuhnya menguasai dirinya. Satu serangan, dan tubuhnya akan benar-benar hancur saat ia akan roboh, terluka parah. Itulah satu-satunya cara air korosif 3000 berhenti berfungsi. Kekuatan Ling Han jelas tidak sekuat miliknya. Lalu hanya ada satu alasan. Nyala apinya berkualitas sangat tinggi, dan bahkan mungkin tidak kalah dengan air korosifnya. Itulah satu-satunya cara apinya bisa mengatasi airnya. Sangat cemburu, dia hanya bisa bertanya, teknik apa ini? Harus diketahui bahwa dia telah menghabiskan beberapa dekade hanya untuk berhasil mengembangkan teknik ini. Sementara itu, pihak lain telah menerobos ke Mountain River Tier bahkan belum setahun yang lalu, namun telah mengembangkan teknik rahasia yang bisa menyamai teknik kunonya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Ini adalah pukulan yang cukup berat untuk secara praktis memelintir semua pandangannya tentang kehidupan. Ling Han memberi "oh" dan kemudian berkata, ini bukan teknik apapun. Aku baru saja mendapatkan Flame Mountain River Stone dari Flame Cave, dan setelah memperbaikinya, aku mendapatkan pola api surgawi, tapi aku tidak membayangkan kalau mereka kebetulan bisa mengendalikan kekuatanmu. Zhao Lun ternganga kaget. Itu sebenarnya sangat sederhana, dia bahkan tidak mengolah teknik rahasia apapun, dan hanya memperbaiki beberapa Mountain River Stone, dia benar-benar akan menangis. Namun, dia segera mengingat efek dari Gravity Mountain River Stone itu sangat menakjubkan. Batu sungai gunung yang diperoleh Ling Han pastilah memiliki atribut khusus, memberinya pola api surgawi. Sial, sial, sial. Dia mengutuk berulang kali di dalam hatinya. Apakah pola api surgawi benar-benar sangat kuat? Harus diketahui bahwa dia juga telah mendapatkan Flame Mountain River Stone, meskipun dia tidak melakukannya secara pribadi. Alih-alih itu datang ke tangannya dengan membayar jumlah yang banyak di pelelangan. Namun, pola api surgawi jelas bukan tandingan korosif Water 3000. Tunggu, Zhao Lun tiba-tiba berseru. Berapa banyak Flame Mountain River Stone yang sudah kamu dapatkan? Tidak terlalu buruk, hanya 7. Saat Ling Han berbicara, dia terus bergegas menuju Zhao Lun. Sekarang dia tahu bagaimana menentang korosif air 3000, ancaman apa lagi yang diajukan Zhao Lun kepadanya? Peng, peng, peng. Dia membungkus pola api surgawi di sekitar tinjunya. Ini jauh lebih sederhana daripada menambahkannya ke panah Origin Power. 7 pola surgawi bersinar pada saat yang sama, dan tinjunya terbakar dengan api. Satu pukulan, dan Zhao Lun memuntahkan darah berulang kali. 7. Mata Zhao Lun praktis akan keluar dari rongganya betapa berharganya batu sungai gunung dengan atribut khusus. Bahkan seorang jenius seperti dia hanya bisa berhasil mendarat di Pulau Danau Crimson 2 kali, dan mendapatkan hanya 2 Gravity Mountain River Stone. Dan Ling Han sebenarnya mendapat 7. Dia bisa dibilang monster, ini menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta, menghancurkan semangat juangnya. Terlebih lagi, dia telah menahan begitu banyak anak panah sekarang, jadi bagaimana mungkin itu tidak berpengaruh sama sekali? Dia tidak memiliki fisik sekuat Ling Han, dan hanya menggunakan kekuatan asal untuk menekan lukanya dengan paksa. Tapi dia harus merentangkan tubuh emas 9 meternya, dan juga harus menekan lukanya. Berapa banyak tekanan yang harus dia tanggung? Sekarang semangat juangnya telah runtuh, dia langsung tidak bisa bertahan lagi. Peng, dia dihancurkan oleh Ling Han, dan kali ini, dia benar-benar seperti pasukan yang dipukuli dalam kehancuran total, tidak mungkin lagi untuk mengubah arus. Mari kita lihat kamu menjadi sombong, mari kita lihat Anda mendominasi. Ling Han memperlakukan Zhao Lun seperti tas tinju, terus menyerang. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo,
Kamu hanya menggertak orang lain karena tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan latar belakang yang lebih baik. Apa perbedaan antara Anda dan para tuan muda manja yang sombong itu? Jenius nomor satu apa? Omong kosong. Semakin Ling Han berbicara, semakin marah dia. Dia mengubah amarahnya menjadi kekuatan di belakang pukulannya, dan tanpa henti menghantam tinjunya ke tubuh Zhao Lun. Apakah kamu sudah cukup? Zhao Lun berteriak. Dia adalah satu-satunya putra Jenderal Agung Zhao. Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Anda tidak bisa mengambilnya. Ling Han mengangkat kakinya, baru saja akan menginjak wajah Zhao Lun. Semua orang hampir berhenti bernapas karena syok. Jika kaki ini mendarat, maka permusuhan besar yang tidak akan berakhir sampai seseorang mati akan benar-benar terbentuk di antara kedua belah pihak. Tetapi pada perenungan lebih lanjut, tampak jelas bahwa Zhao Lun ingin membunuh Ling Han, jadi sepertinya tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kamu berani? Zhao Lun sementara itu begitu ketakutan wajahnya berubah pucat. Jika wajahnya benar-benar terinjak di depan begitu banyak orang, kebanggaan apa yang akan ia miliki untuk menghadapi orang lain? Chapter 992. Tidak bisa terlalu menonjol. Kaki Ling Han berhenti, dan kemudian berhenti. Semua orang menghela nafas lega. Jika kaki ini benar-benar mendarat, siapa yang tahu kegilaan seperti apa yang akan terjadi pada Zhao Lun? Dalam kemarahannya, dia bahkan mungkin membunuh mereka semua untuk menghentikan mereka membocorkan kebenaran. Zhao Lun sepertinya sudah benar-benar menyebar. Kekalahan ini cukup memalukan. Jika wajahnya benar-benar terinjak, bagaimana ia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Jika saya menginjak orang lain, saya akan terlalu menonjol, yang tidak cocok dengan gambar sederhana saya, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Zhao Lun hampir meledak marah. Kamu benar-benar pikir kamu rendah hati? Kau telah terhubung dengan Putri Menteri Kiri, dan di sana juga Raja ke-9, dan kau bahkan telah merenggut wanitaku. Anda sudah begitu menonjol. Jadi bagaimana lagi Anda ingin menunjukkan seberapa rendahnya Anda? Namun, sekarang Ling Han tidak menginjak wajahnya, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menghasutnya. Kalau tidak, akan sangat terlambat baginya untuk menyesal. Ling Han menyeringai, melepas sepatunya, dan berkata, jika aku menggunakan ini untuk memukulmu, itu tidak akan terlalu mencolok, kurasa. Seluruh tubuh Zhao Lun meletus merinding, dan dia berkeringat dingin karena terornya. Dia berseru, kamu, jangan mengambil terlalu jauh. Saya Zhao Lun, Lun adikmu, Pa. Ling Han hanya menamparkan sepatunya tepat, mendaratkan pukulan keras, segera meninggalkan jejak sepatu yang berbeda di wajah Zhao Lun. Bukankah kamu sangat arogan? Apakah kamu tidak ingin membuat orang lain menjadi anjingmu? Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena Anda memiliki sedikit wewenang, sedikit status, dan beberapa kemampuan, Anda dapat bertindak begitu sombong, dan berhayal bahwa Anda adalah putra seorang jenderal agung? Jika Anda benar-benar menjadi seorang kaisar suatu hari, bukankah Anda akan melayang langsung ke langit? Ling Han menemani setiap kata dengan tamparan, dan segera, wajah Zhao Lun ditutupi dengan cetakan sepatu, benar-benar menyembunyikan wajahnya yang tampan. Semua yang ada di sekitarnya terhirup dengan tajam. Mulut mereka menganga lebar ketika mereka menyaksikan dumpstrak. Satu-satunya putra jenderal besar Zhao benar-benar ditampar dengan sepatu di depan umum. Penghinaan macam apa ini? Bagaimana jika jenderal besar Zhao menjadi marah? Jika dia benar-benar ingin membunuh Ling Han, bagaimana mungkin permaisuri akan memenggal jenderal besar Zhao untuk dimakamkan di sebelahnya? Ling Han hanya Ling Han, asli dari dunia kecil, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan jenderal besar Zhao? Pa. Suara tamparan terdengar tanpa henti, tetapi setelah hanya sekitar 20 aneh tamparan, dengan pa, sepatu di tangan Ling Han pecah menjadi dua. Yi, kulitmu sangat tebal dan tua, tidak heran kamu berani bertindak begitu sombong dan kejam. Ling Han dengan santai melemparkan sepatu yang rusak, dan melepaskan sisi yang lain juga. Kemudian,
Dia mengeluarkan sepasang sepatu baru yang dia pakai. Lun adikmu, kamu memecahkan salah satu sepatuku. Jadi bagaimana kamu akan menggantinya dengan itu? Ling Han mengangkat sepatu yang lain. Sepertinya dia akan mulai memukulnya lagi. Semua orang tercengang. Anda jelas orang yang telah memukulnya dengan sepatu begitu keras hingga pecah menjadi dua. Pada saat ini, 10.000 kata kutukan harus mengalir melalui kepala Zhao Lun. Kamu benar-benar membuat balasan palsu. Aku belum pernah melihat seseorang yang tirani sepertimu. Tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, Zhao Lun sudah begitu sombong sebelumnya. Jelas itu adalah pertarungan fana antara Ling Han dan Bai Yuanxi, dan dia benar-benar mengabaikan peraturan akademi, dan berencana untuk campur tangan dan menyebabkan cedera. Jika bukan karena fakta bahwa fisik Ling Han cukup tangguh, dia sudah lama terbunuh 800 kali. Dan jika bukan karena fakta bahwa Raja ke-9 telah bergegas ke sini tepat pada waktunya, peluang apa yang akan dimiliki Ling Han miliki dalam membalikkan ombak? Bahkan orang yang paling lembut pun akan mudah marah. Ling Han, kau sudah keterlaluan, seru Zhao Lun, alisnya memutar dan matanya miring. Meskipun sepatu Ling Han memang rusak karena kekuatan, wajahnya juga tidak lebih baik. Apakah terlalu jauh, Pa? Ling Han sekali lagi menamparkan dengan sepatunya sambil menyeringai, dan membalas, di bagian mana aku sudah terlalu jauh, sudahkah saya melangkah sejauh Anda? Tunggu saja, aku pasti akan mencabik-cabikmu, kata Zhao Lun dengan gigi terkatup. Kemampuan sejatinya bisa membiarkannya menekan Ling Han yang tahu berapa kali. Sayangnya, yang terakhir mendapat dukungan dari Raja ke-9, dan sekarang dalam pertempuran di tingkat yang sama, dia benar-benar ditekan sepenuhnya. Burung konyol, sepertinya Anda masih belum belajar pelajaran Anda. Ling Han sekali lagi memulai serangkaian tamparan, mengalahkan Zhao Lun menjadi tunduk. Haruskah kita melangkah keluar untuk menghentikan mereka? Beberapa tetua akademi kembali berbisik di antara mereka sendiri. Tapi Raja ke-9 belum berbicara, jadi bagaimana kita bisa bicara dulu? Dengan Zhao Lun menderita penghinaan besar di akademi, Jenderal Besar Zhao pasti akan membawa mereka ke tugas. Tetapi masalahnya di sini adalah bahwa Raja ke-9 bahkan lebih tinggi dalam hierarki, dan bahkan dia belum berbicara. Jadi siapa yang akan menjadi dapat menghentikan mereka? Terus terang, bahkan jika Jenderal Besar Zhao keluar dan secara pribadi mengajukan permohonan belas kasihan, apakah Raja ke-9 setuju atau tidak tergantung sepenuhnya pada suasana hatinya. Semua tetua ini saling memandang, dan hanya merasa bahwa mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika mereka tahu itu akan menjadi seperti ini, mereka seharusnya keluar pada kesempatan pertama untuk berhenti. Tapi, siapa yang meminta mereka untuk membuat Ling Han dan Zhao Lun menderita sedikit, dan memberi mereka sedikit pelajaran, maka membiarkan hal-hal untuk berkembang ke tahap ini, dan hasilnya, berbagai hal telah berkembang ke titik yang benar-benar telah melampaui lingkup kendali mereka. Zhao Lun tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, dan hanya memelototi Ling Han dengan ganas. Selama dia bebas, dia hanya harus bebas. Ling Han melihat ini, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu berpikir bahwa saat kamu bebas, kamu tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuhku? Tanpa menunggu respon Zhao Lun, dia sudah memberikan pukulan lain dengan sepatunya. Lun adikmu, teruslah bermimpi. Ling Han, jangan turunkan diri ke levelnya. Ikut denganku untuk melihat kakak tidak. Yang mulia Kaisar Hu Feiyun akhirnya berbicara. Hebat, Zhao Lun telah dironta-ronta berat, dan sebenarnya dibicarakan seperti itu. Dia mungkin akan muntah darah. Yang mulia Kaisar ingin melihat saya? Ling Han tertegun sejenak. Sang permaisuri begitu sibuk, jadi bagaimana dia akan punya waktu luang untuk memanggilnya? Jika dia menghitung waktu itu ketika dia mengambil bagian dalam kompetisi antara 3 kekaisaran, ini adalah kedua kalinya. Dalam waktu setengah tahun, dia dipanggil oleh permaisuri lagi. Seberapa berat permaisuri mendukungnya? Semua orang menyeka keringat dingin, berpikir bahwa Raja ke-9 jelas datang dengan tugas mengumumkan dekret kekaisaran, namun sebenarnya menyeret banyak hal begitu lama sebelum akhirnya membicarakannya. Jika ini orang lain, dia sudah dieksekusi 10.000 kali. Tetapi jika itu adalah Raja ke-9, tidak ada yang berani mengadukannya. Apa lelucon?
dia dan permaisuri benar-benar berbicara satu sama lain sebagai saudara perempuan. Jadi siapa yang berani mencoba menebarkan perselisihan di antara mereka? Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Ling Han dengan santai melemparkan sepatu itu, berbalik dan tersenyum pada Zhao Lun. Lun adikmu, aku akan memukulmu lagi lain kali. Di depan mata semua orang, dia dan Raja ke-9 berjalan pergi tanpa pikir panjang. Zhao Lun melepaskan deru amarah. Dalam pertempuran ini, reputasinya yang hebat benar-benar telah hancur berkeping-keping, dan dia terlalu dipermalukan untuk menghadapi orang lain. Dia melompat, dan Xiu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Semua orang saling bertukar pandang, bersemangat dan penasaran. Zhao Lun ini pasti tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, tetapi Ling Han mendapat dukungan Raja ke-9, dan bahkan Zhao Lun tidak akan berani menggunakan wewenang kediaman jenderal untuk menyakitinya. Bagaimana hal berkembang, namun Ling Han tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia mengikuti Raja ke-9 sampai ke pintu istana kekaisaran, tetapi Raja ke-9 menariknya dan mengambil belokan. Mereka melewati pintu tanpa masuk, dan langsung kembali ke tempat mereka datang. Bukankah aku dipanggil oleh Yang Mulia Kaisar? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, itu hanya sesuatu yang kubicarakan. Saya sengaja ingin orang lain tahu bahwa Anda sekarang adalah seseorang yang memiliki perhatian Yang Mulia Kaisar sehingga orang lain tidak berani menyakiti Anda. Ini adalah jawaban yang diberikan Raja ke-9 kepadanya. Ling Han tersentuh sekaligus terhibur. Raja ke-9 sebenarnya berani mengumumkan dekrit kekaisaran palsu hanya untuk memberinya jimat pelindung. Dia mungkin satu-satunya yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, gadis ini agak konyol. Dia sendiri sebenarnya cukup untuk menahan karakter-karakter minor itu, sama sekali tidak perlu meminjam kulit harimau agung sang permaisuri. Chapter 993. Menerima taruhan judi. Orang bisa mengatakan bahwa Raja ke-9 itu berani, namun dia akan menjerit ketakutan ketika melihat tikus. Di sisi lain, orang bisa mengatakan bahwa Raja ke-9 pengecut, namun dia bahkan berani memalsukan dekrit kekaisaran. Di mata Ling Han, bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis muda yang kesepian. Itu benar, dia hanya kesepian. Meskipun dia adalah Raja ke-9, yang memiliki kekuatan besar dan dilindungi oleh permaisuri seperti skala terbalik, dia sebenarnya sangat kesepian. Dia tidak memiliki teman seusia, dan 8 raja lainnya, serta permaisuri Chaotic Star Majestic Empire, terlalu sibuk dengan budidaya untuk menemaninya. Selain itu, para penjaga di sisinya semua sangat hormat dan patuh, dan tidak mungkin mereka bisa menjadi temannya. Ini juga mengapa dia tiba-tiba memuji Ling Han sebagai karakter yang kuat ketika dia tidak berlutut saat melihatnya. Dia telah melihat terlalu banyak orang berlutut di depannya. Bahkan, dia sangat mendambakan seorang teman dari usia yang sama, dan ini juga mengapa Sui Yanyu menjadi teman dengannya begitu cepat. Dengan Raja ke-9 menemaninya, Ling Han mampu berkeliling seluruh ibu kota kekaisaran. Hanya ketika matahari mulai terbenam, Raja ke-9 dengan enggan membiarkannya pergi. Ling Han kembali ke akademi, hanya untuk menemukan bahwa Li Weiwei dan Ji Yuner sudah datang. Keduanya nyaris tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Menilai dengan senyum lebar Anda, sepertinya Anda sudah mengumpulkan kemenangan." "Hehe, aku langsung mengumpulkan kemenangan kami, jadi bagaimana mereka berani menipu saya?" Li Weiwei dengan sombong mengambil kartu hitam dan melemparkannya ke arah Ling Han. Ini adalah kartu True Origin Stone yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Majestic, dan Anda dapat menggunakannya untuk menukar True Origin Stone dari bank swasta Kekaisaran Majestic kapan saja. Ini sangat mudah, dan Anda dapat bertukar sebanyak yang Anda inginkan. Ling Han mengangguk mengerti. 4 juta True Origin Stone bukanlah jumlah yang kecil. Dan mungkin bahkan bank-bank swasta kerajaan kekaisaran tidak menyimpan kekayaan sebesar itu. Namun, dia sendiri adalah seorang kaisar,
Jadi dia tahu bahwa keberadaan mata uang virtual semacam itu akan memungkinkan jumlah aset likuid yang beredar tumbuh berlipat ganda, dengan demikian mempromosikan pengembangan bisnis. Bagaimanapun, dalam hal budidaya saja, berapa banyak True Origin Stone yang bisa dihabiskan dalam sehari? Sebagian besar waktu, True Origin Stone hanyalah jenis mata uang. Dengan dukungan Kekaisaran Majestic, mata uang seperti itu secara alami dapat dibuat virtual. Setelah mengumpulkan kemenangan mereka, tidak mengherankan bahwa Li Weiwei dan Ji Yuner keduanya di atas bulan dengan gembira. Mereka telah bertaruh hanya 3.000 True Origin Stone masing-masing. Namun setelah perkalian 10, dan kemudian perkalian 100, mereka berdua memiliki kekayaan besar 3 juta batu asali benar sekarang. Sejujurnya, 3.000 True Origin Stone sudah memiliki banyak kekayaan. Kedua wanita itu enggan saat memasang taruhan mereka. Sekarang setelah kekayaan mereka meledak hingga 3 juta kekalahan, mereka secara alami diliputi kegembiraan. Ling Han juga sangat gembira. Namun, uang semudah itu hanya bisa dilakukan sekali. Setelah mengetahui bakatnya yang aneh, bisnis judi apa yang berani menempatkan peluang besar padanya di masa depan, dia mengangguk dalam benaknya. Jika dia ingin menghasilkan uang di masa depan, dia perlu mengubah fokusnya kembali menjadi alkimia. Dia memiliki kekayaan yang cukup sekarang, sehingga dia bisa menghabiskan uangnya untuk alkimia dengan boros. Jika bukan ini masalahnya, ia akan menjadi sangat miskin setelah memperbaiki beberapa kuali pil saja. Itu benar, saya mendengar bahwa satu orang lain bertaruh pada Anda untuk menang. Li Weiwei tertawa, dan berkata, selain taruhan kami, bisnis perjudian hampir pecah bahkan dengan apa yang mereka terima dan bayarkan. Mereka tidak menghasilkan 1 sen pun. Ling Han sedikit terkejut. Sebenarnya ada orang lain yang optimis dengan peluang saya. Siapa itu? Wajah menyendiri namun cantik langsung muncul di benaknya. Mungkin hanya Sui Yanyu yang menyadari beberapa kemampuan anehnya. Selain itu, kemungkinan hanya dia yang akan mendukungnya. Aku mendapatkan undangan ke pelelangan untukmu. Jangan lewatkan, itu diadakan pada malam hari 3 hari dari sekarang. Li Weiwei memberinya undangan. Ling Han mengangguk saat menerima undangan, dan berkata, aku pasti akan ke sana. Li Weiwei tersenyum puas, dan kemudian pergi bersama Ji Yuner. Sekarang setelah kekayaan mereka meledak, mereka secara alami tidak peduli dengan potongan kecil yang mereka buat dari menjual bahan makanan lagi. Li Weiwei dan Ji Yuner hanya meminta beberapa bahan untuk digunakan sendiri. Bahan-bahan ini seperti daging spiritual, dan seseorang akan menjadi kecanduan setelah mencicipinya. Sui Yanyu tiba tidak lama setelah kedua wanita itu pergi. Istri, Anda akhirnya ingat untuk mengunjungi pria Anda, kata Ling Han sambil tertawa. Siapa istrimu? Wajah Sui Yanyu langsung memerah karena malu saat dia memutar matanya ke arahnya. TSK, sangat mudah malu. Namun, saya menyukainya. Ling Han berjalan, dan hanya beberapa inci darinya. Sui Yanyu hanya bisa mundur. Namun, Ling Han akan maju setiap kali dia mundur, dan punggungnya dengan cepat ditekan ke dinding. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Wajahnya menjadi merah padam, dan dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, kata Ling Han dengan anggukan. Seluruh tubuhnya ditekan terhadap sosok lentur dan ramping Sui Yanyu, dan ini menyebabkannya tegang karena gugup. Pada awalnya, Sui Yanyu masih tidak mengerti arti dari jawabannya. Namun, setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari. Dia memutar matanya seperti orang gila. Ling Han biasanya sangat serius. Siapa yang akan berpikir bahwa dia sebenarnya sangat nakal secara pribadi? Apakah Anda memutuskan untuk memiliki anak dengan saya? Kata Ling Han sambil tersenyum. Saya datang ke sini untuk membahas masalah serius dengan Anda, kata Sui Yanyu tegas. Saya juga berbicara tentang masalah serius dengan Anda. Tangan besar Ling Han sudah berenang di atas tubuh ramping Yanyu Sui. Ini baru setengah tahun, namun sepertinya sudah tumbuh lebih besar. Sesat, wajah indah Sui Yanyu yang indah itu berkilau dengan daya pikat. Ling Han tertawa keras, dan berkata, masalah serius apa yang kamu datangi? Lepaskan aku, lalu bicara. Tidak, mari kita bicara seperti ini.
Saya akan membicarakan masalah serius saya, dan Anda bisa membicarakan masalah serius Anda. Bagaimana Ling Han bisa melepaskannya sekarang? Dia sudah menaklukkan dua asetnya, dan dia saat ini memperkirakan pengukuran mereka. Tubuh Sui Yanyu menjadi lemah, dan dia bahkan tidak bisa memanggil kekuatan untuk mendorong Ling Han pergi. Dia hanya bisa memutar matanya dengan ganas. Namun, dia sangat cantik, jadi matanya yang berputar tidak berbeda dengan matanya yang membuat. Ini membuat Ling Han semakin bersemangat. Saya menerima misi yang dapat diselesaikan oleh dua orang, jadi saya datang untuk menemukan Anda, akhirnya Sui Yanyu berkata. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, apakah itu karena kamu merindukanku? Jadi kau terutama mencari alasan untuk bersamaku? Siapa yang merindukan cabul seperti Anda? Tentu saja Sui Yanyu tidak akan mengakui ini. Ling Han memiringkan dagunya, dan berkata, gadis, jika kamu tidak merindukanku, mengapa kamu menyerahkan diri ke depan pintuku? Hehe, karena kamu sudah menyerahkan diri, tidak sopan bagiku untuk tidak memakanmu. Dia mengangkat Sui Yanyu dan mulai berjalan menuju kamarnya. Sui Yanyu takut karena akalnya. Bagaimana jika Ling Han benar-benar melakukannya sekarang? Dia segera mulai berjuang. Jika kamu tidak ingin aku mengkonsumsimu sekarang, itu juga mungkin. Ling Han tersenyum sia-sia dan berkata, namun, kamu harus menyetujui beberapa syarat. Sui Yanyu hanya bisa dengan enggan menyetujui beberapa kondisi, memalukan Ling Han. Ini membuat wajahnya yang cantik memerah bahkan lebih merah. Jadi, kembali ke masalah seriusmu, misi apa yang kamu terima? Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya sebelum berkata, sebuah misi untuk memusnahkan beberapa perompak. Napasnya berat saat dia berbicara, karena dua tangan besar terus berkeliaran di sekitar payudaranya. Ini mengalihkan pikirannya, dan dia memutar matanya, dan berkata, bisakah kamu berhenti sebentar? Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan berkata, apakah Anda lupa kondisi yang baru saja Anda setujui? Dasar mesum ini, Sui Yanyu bergumam dalam benaknya. Namun, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar menikmati sensasi semacam ini. Ketersediaannya sebagai perempuan membuatnya ingin menolak ini namun menerimanya sekaligus. Sui Yanyu dengan paksa menenangkan diri, dan menjelaskan, siswa di divisi Tier Void hancur tidak harus menyelesaikan misi apapun. Namun, mulai dari divisi ekstrim rendah, mereka harus menyelesaikan sejumlah misi yang ditetapkan setiap tahun. Kalau tidak, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Chapter 994. Reaksi Jenderal Grid Zhao. Siswa di Scarlet Heaven Academy harus menyelesaikan sejumlah misi setiap tahun. Tentu saja, seseorang juga dapat menyelesaikan sejumlah besar misi dalam satu tahun, kemudian tidak menyelesaikan misi sama sekali selama beberapa tahun berikutnya. Ini karena pembudidaya akan berkultivasi dalam pengasingan selama berbulan-bulan setelah mencapai tingkat abadi. Bahkan, beberapa bahkan akan berkultivasi selama beberapa tahun. Akademi tidak bisa mengeluarkan siswa karena alasan seperti itu, kan? Misi yang diterima Sui Yanyu tidak terlalu sulit. Meskipun mengharuskan mereka untuk memusnahkan bajak laut, itu tidak mengharuskan mereka untuk memusnahkan seluruh armada bajak laut. Mereka hanya perlu membunuh sejumlah bajak laut tertentu. Apalagi misi ini bisa diselesaikan berulang kali. Akibatnya, kekuatan bajak laut akan secara bertahap melemah sampai mereka akhirnya benar-benar hancur. Namun, para perompak ini berpangkalan cukup jauh dari ibu kota kekaisaran, dan bahkan untuk para pembudidaya di tingkat sungai gunung, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk sampai di sana dengan berjalan kaki. Secara teoritis, Ling Han akan berada dalam bahaya besar jika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran atau bahkan akademi, dalam hal ini. Lagi pula, dia telah menyinggung banyak orang, dan lebih dari sekadar duri di sisi dua kerajaan kekaisaran lainnya. Itu benar-benar ide buruk baginya untuk bepergian sejauh itu. Namun, Sui Yanyi tahu bahwa ia memiliki alat dewa tata ruang, yang berarti ia akan dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika orang lain mencoba membunuhnya.
Ling Han tidak bisa menolak makan karena takut tersedak dan bersembunyi di ibu kota kekaisaran selamanya kan? Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar menjadi bakat yang sia-sia. Jika dia bersembunyi di ibu kota kekaisaran, mencapai tingkat sempurna dari tier sungai gunung akan menjadi batas absolutnya. Dia tidak akan bisa mencapai Sun Moon tier, apalagi tier tubuh surgawi. Ling Han sepenuhnya setuju dengan saran Sui Yanyu. Dia setuju untuk menyelesaikan misi dengannya setelah berpartisipasi dalam pelelangan yang akan diadakan 3 hari dari sekarang. Oh, itu benar. Anda juga bertaruh pada saya untuk menang. Apakah saya benar? Tanya Ling Han. Senyum muncul di wajah Sui Yanyu saat dia mengangguk. Berapa banyak yang kau pertaruhkan? 10.000 True Origin Stone. Ling Han tersenyum kaget dan berkata, jadi itu menjadi 1 juta. Haha, kamu memenangkan cukup banyak. Bahkan Menteri Kiri akan mengerutkan kening jika dia harus menghabiskan 1 juta, apalagi kekuatan kelas 5 seperti klan Sui. Itu semua berkat kamu, kata Sui Yanyu sambil tersenyum dengan indah. Zhao Lun tidak hanya dikalahkan, tetapi wajahnya juga ditampar di depan umum dengan sepatu, tidak kurang. Ini tentu saja berita besar yang dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang mendiskusikan masalah ini dan berspekulasi bagaimana Jenderal Besar Zhao akan bereaksi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jenderal Besar Zhao mengeluarkan pernyataan dan memarahi Zhao Lun dengan kasar. Dia sangat mengutuk perilaku putranya, dan dimanapun dalam pernyataannya dia bahkan tidak menyebut Ling Han. Ini mengejutkan semua orang di ibu kota kekaisaran. Jenderal Besar Zhao dikenal karena mendominasi, dan Zhao Lun adalah anak tunggalnya. Dia sebenarnya rela menelan rasa malu yang begitu besar, namun, ekspresi waspada muncul di wajah Ling Han ketika dia mengetahui hal ini. Memarahi Zhao Lun yang keras dari Jenderal Besar Zhao terlihat sangat benar, namun dia tidak menyebut nama Ling Han sekalipun. Ini jelas semacam pernyataan anak saya bertindak di luar batas, jadi saya memarahinya. Namun, apakah putra saya seseorang yang bisa dipermalukan oleh siapapun? Dengan menolak menyebut Ling Han, apakah dia menyindir bahwa Ling Han terikat untuk menjadi orang mati? Ling Han merenungkan hal ini dalam benaknya. Jika Hu Feiyun tidak ikut campur dalam masalah ini, akankah Jenderal Besar Zhao masih mengeluarkan pernyataan ini? Aku akan melawan tentara dengan tangan, dan menyirami dengan bendung tanah. Dia awalnya ingin tetap rendah dan hanya menampilkan kemampuannya ketika tingkat kultivasinya mencapai ketinggian yang sesuai. Namun, siapa yang memberitahunya untuk memiliki lingkaran masalah yang selalu menarik masalah melayang di atas kepalanya? Setelah 3 hari, Ling Han menuju ke pelelangan. Lelang ini diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran, dan dengan demikian tidak ada yang berani memasang palsu untuk dilelang. Demikian pula, tidak ada yang berani menaikkan tawaran jahat, juga tidak ada yang berani menolak untuk membayar pembelian mereka. Rumah lelang itu raksasa, dan desain interiornya sangat mirip dengan arena pertempuran. Tahap lelang duduk di tengah, dan calon pembeli duduk di keempat sisinya. Kursi paling bawah adalah untuk pembeli biasa, sedangkan level 2 dan ke atas adalah semua kotak VIP. Secara total, ada 5 level. Ling Han menunjukkan slip undangannya dan dibawa ke sebuah kotak pribadi di lantai 4. Li Weiwei dan Ji Yuner sudah duduk di dalam. Kotak pribadi ini milik Menteri Kiri hanya permaisuri dan 9 raja yang berhak memasuki tingkat kelima. Sementara itu, tingkat keempat milik Menteri Kiri dan Kanan, serta 7 jenderal dan seterusnya. Kamu terlambat, Li Weiwei berkata sambil menyeringai. Minum 3 gelas sebagai hukuman. Ling Han duduk dan menyesap sedikit anggur. Itu sangat kaya dan aromatik. Namun, dia secara alami mengabaikan permintaan Li Weiwei untuk menjatuhkan 3 gelas sebagai hukuman. Si bodoh-bodoh, mengudara saja yang Anda lakukan, kata Li Weiwei dengan sedih. Lelang ini sangat megah dan bermutu tinggi karena merupakan lelang pertama yang diadakan setelah pembukaan alam misteri Laut Surgawi. Jelas bahwa Mountain River Stone akan dilelang hari ini,
dan mungkin bahkan yang dengan atribut khusus akan dijual di antara mereka. Hanya saja yang terakhir akan jauh lebih jarang daripada yang sebelumnya. Ling Han memindai katalog lelang dan menemukan bahwa ada 12 Mountain River Stone biasa yang akan dilelang. Sementara itu, hanya ada 2 atribut khusus Mountain River Stone. 1 elemen logam dan 1 elemen air. Yang menarik minatnya adalah bahwa ada alat terbang dewa yang akan dilelang juga. Itu disebut Cloud Piercing Shuttle, dan itu bisa diaktifkan menggunakan True Origin Stone. Pada puncaknya, kecepatannya 4 kali lipat dari seorang pembudidaya pada tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Dia akan memulai perjalanan jauh segera, dan jika dia mendapatkan alat dewa penerbangan ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mencoba membunuhnya lagi kecuali musuh-musuhnya mengirim seorang kultivator di Heavenly Body Tier untuk mengejarnya. Namun, berapa banyak pembudidaya di Heavenly Body Tier yang dimiliki seluruh planet perdamaian bersama? Keadaan di sekitar alam misteri Laut Surgawi itu istimewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak elit tier tubuh surgawi yang mengejar pembudidaya kecil di tier sungai gunung? Dia bertekad untuk mendapatkan shuttle Cloud Piercing ini. Dia terus memindai katalog, hanya untuk menemukan bahwa beberapa item hanya diberi label sangat berharga. Selain itu, tidak ada deskripsi lain. Ling Han merasa ini sangat aneh. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk membuat orang tertarik seperti ini? Dia mengangkat pertanyaannya dengan Li Weiwei. Dia telah ke banyak lelang, jadi kemungkinan dia relatif lebih berpengalaman. Secara umum, item tanpa deskripsi spesifik semuanya sangat berharga. Li Weiwei mengangguk dan melanjutkan, namun, itu tidak selalu terjadi. Beberapa item mungkin sangat langka, namun tidak ada gunanya bagi siapapun. Jadi, tidak mengherankan jika beberapa dari barang-barang ini tidak menarik penawar. Dari kelihatannya, dia harus menyisihkan uang. Bagaimana jika beberapa barang itu bermanfaat baginya? Sulit untuk menentukan identitas orang lain karena kebanyakan orang duduk di kotak pribadi. Namun, 2 tingkat teratas dicadangkan untuk beberapa elit besar terpilih, sehingga masih relatif mudah untuk menyimpulkan siapa yang duduk di kotak pribadi mana. Zhao Lun juga datang. Li Weiwei melihat sekeliling dan berpunuk. Orang tak tahu malu ini masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain. Ling Han juga sangat terkejut. Dia baru saja ditampar di depan umum, namun dia bersedia menunjukkan wajahnya lagi begitu cepat. Pendapat Ling Han tentang Zhao Lun menjadi lebih tinggi. Fakta bahwa dia tidak mengambil pandangan orang lain tentang dirinya dalam hati membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki aura yang mendominasi seorang pembudidaya tingkat raja. Kultivator tingkat raja sejati tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka, dan pola pikir mereka tidak akan goyah tidak peduli keadaan apapun. Zhao Lun tiba, dan Sa Yuan juga tiba. Keturunan 7 jenderal dan menteri kanan semuanya juga tiba. Ada yang ditakdirkan untuk menjadi pertempuran berdarah hari ini. Li Weiwei terkekeh dan berkata, namun, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dia memiliki 3 juta True Origin Stone kekalahan sekarang. Lelang dimulai segera setelah itu. Ling Han bertekad untuk mendapatkan shuttle Cloud Piercing, jadi dia harus menggunakan uangnya dengan hati-hati. Meskipun Mountain River Stone diinginkan, Li Weiwei dan Ji Yuner keduanya akan berjuang untuk mereka. Dia berencana menyerahkan ini pada mereka. Maaf sudah lama menunggu. Sekarang, biarkan pelelangan dimulai. Seorang penatua berjalan ke atas panggung dengan senyum ceria. Arena langsung terdiam. Chapter 995. Benih Pohon Reinkarnasi. Pelelangan berlangsung sangat cepat. Setiap orang memiliki gagasan kasar tentang nilai setiap barang, dan karenanya tidak ada yang melebihi nilainya yang diperkirakan terlalu banyak. Hanya sedikit orang yang memperebutkan barang-barang biasa karena semuanya bisa dibeli di luar. Apa gunanya membuang-buang uang mereka di sini? Namun, penampilan barang yang benar-benar berharga akan menyebabkan persaingan yang memanas. Munculnya batu sungai gunung pertama langsung memicu crescendo kecil. Pada akhirnya,
Li Weiwei mendapat tawaran kemenangan 7.000 True Origin Stone. Dia akan mencapai tier Sungai Gunung segera, jadi dia bisa menggunakan batu Sungai Mountain untuk meningkatkan tingkat budidaya ke ekstrim rendah pertama. Setelah itu, dia perlahan bisa berkultivasi untuk membawa pemahamannya ke tingkat yang sama. Melakukan hal ini akan menghemat banyak waktu. Mountain River Stone yang kedua dan ketiga secara bertahap muncul untuk dilelang juga. Hampir semua tawaran yang menang datang dari Li Weiwei, Ji Yuner, dan Sui Yanyu. Siapa yang menyuruh mereka menjadi begitu kaya sekarang? Setelah menunggu lama, Cloud Piercing Shuttle akhirnya dibawa ke atas panggung. Setelah perkenalan singkat, Penatua mengumumkan harga awal. Shuttle Cloud Piercing dimulai pada 100.000, dan setiap tawaran harus setidaknya 5.000 lebih dari yang sebelumnya. Ini sangat mencengangkan. Harga awal sudah mencapai 100.000, 110.000, 120.000. Tawaran datang tebal dan cepat pada awalnya karena Flight Guard Tools tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat berguna. Tawaran pada Cloud Piercing Shuttle dengan cepat melebihi 500.000. Pada titik harga ini, jumlah penawar telah menurun secara dramatis. Bagaimanapun, ini adalah sejumlah besar uang, dan sebagian besar pasukan ragu-ragu untuk menghabiskan begitu banyak untuk satu item. Ketika tawaran mencapai 700.000, hanya 3 penawar yang tersisa. 730.000, pergi sekali, 730.000, pergi 2 kali. Penatua baru saja akan mengakhiri penawaran. 800.000, kata Ling Han. 800.000. Seseorang telah menaikkan tawaran menjadi 800.000, sang penatua sangat gembira. Semakin banyak barang yang dijual, semakin banyak komisi yang akan diterimanya. 810.000, seseorang di tingkat ketiga menaikkan tawaran lagi. 900.000, kata Ling Han dengan santai. Dalam pelelangan ini, Cloud Piercing Shuttle adalah satu-satunya item yang ia ingin dapatkan. Bahkan, dia tidak akan ragu untuk menghabiskan semua True Origin Stone-nya. Saingannya ragu-ragu sejenak sebelum berkata, 910.000. 1 juta. Ling Han menaikkan tawaran ke tingkat yang gila. Kali ini, tidak ada yang menaikkan tawaran lagi. Lagi pula, kekuatan yang benar-benar besar secara alami sudah memiliki alat terbang dewa, meskipun tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki alat terbang dewa terlalu banyak. Namun, 1 juta True Origin Stone sudah menjadi batas tertinggi. Alat dewa penerbangan semacam ini akan muncul setiap beberapa tahun, jadi apa gunanya membayar lebih saat ini? Hehe, selanjutnya, kita memiliki benda misterius untuk dilelang. Penatua itu menunjuk dengan tangannya, dan seorang wanita cantik langsung berjalan di atas panggung dengan nampan di tangannya. Ada kantong kecil yang diletakkan di atas nampan. Wanita ini sangat cantik, dan dia mengenakan gaun berpotongan rendah yang memperlihatkan petak besar kulit seputih salju. Bahkan sebagian dari asetnya yang menggoda dan menggairahkan terlihat. Namun, tidak ada yang memandangnya sekilas, karena perhatian mereka tertuju pada kantong kecil di atas nampan. Itu adalah barang misterius untuk dilelang. Apa yang dipegang kantong kecil itu? Apakah ada yang pernah mendengar tentang pohon surgawi, pohon reinkarnasi sebelumnya? Penatua itu menyapu pandangannya di sekitar arena. Pohon reinkarnasi apa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga belum pernah mendengarnya. Jenis pohon surgawi macam apa itu? Kebanyakan orang menggelengkan kepala. Bukan karena mereka bodoh atau kurang informasi, tetapi lebih karena apa yang disebut pohon surgawi ini pasti terlalu tidak dikenal. Jangan bilang kalau itu pohon reinkarnasi. Tiba-tiba seseorang berteriak. Dia adalah seorang penatua yang duduk di lantai bawah. Rambutnya putih semua, begitu juga janggutnya. Seseorang di sampingnya buru-buru bertanya, "Penatua Zhang, apakah Anda tahu pohon surgawi ini?" Penatua ini telah hidup selama ratusan ribu tahun. Namun dia masih hanya pada tingkat tertinggi dari tier Sungai Mountain. Hampir tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Sun Moon Tier. Namun, usia tuanya ditambah dengan kecintaannya membaca buku-buku kuno berarti bahwa ia cukup terkenal karena pengetahuannya. Menurut legenda, pohon reinkarnasi adalah benda suci yang bukan milik dunia ini.
itu dapat membawa akal surgawi kita dalam perjalanan, dan sepersekian detik di dunia luar sudah cukup bagi seseorang untuk mengalami 3 reinkarnasi penuh. Ini adalah barang yang sangat misterius. Terkesiap, maka tidak akankah seseorang bisa memahami teknik kultivasi apapun jika mereka menggunakan pohon surgawi ini untuk bercocok tanam? Semua orang berseru kaget setelah mendengar kata-kata tetua. Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan apapun akan menjadi gila untuk mendapatkan harta semacam ini. Orang idiot mana yang menaruh harta ini untuk dilelang? Hati Ling Han juga berdebar kencang. Dia telah menyesap teh reinkarnasi sebelumnya, dan itu memungkinkannya untuk mengalami satu kehidupan penuh. Sebagai hasilnya, dia bisa memahami kedalaman Shatring Void Tier lebih awal dari yang diperkirakan. Selain itu telah menyebabkan indera surgawi menjadi jauh lebih kuat daripada orang lain pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Apakah teh reinkarnasi dibuat dari daun pohon reinkarnasi? Hehe, kantong kecil ini memegang benih pohon reinkarnasi, kata si penatua sambil tertawa. Kegembiraan menyebar ke seluruh arena, dan banyak orang langsung berdiri dengan semangat. Seseorang harus menyadari bahwa akumulasi kekuatan asal memerlukan waktu. Misalnya, seseorang akan memperoleh angka harapan hidup 100.000 tahun dengan setiap tingkat minor yang mereka naiki di tingkat sungai gunung. Namun, itu hanya akan memakan waktu maksimum 10.000 tahun untuk mengakumulasikan kekuatan asal seseorang ke batas puncak. Yang sulit adalah memahami tingkat kultivasi seseorang dan memperkuat akal surgawi seseorang. Namun, jika mereka bisa bercocok tanam di bawah pohon reinkarnasi, sepersekian detik akan setara dengan satu masa hidup. Apakah seseorang masih perlu khawatir tentang tidak dapat memahami tingkat kultivasi mereka? Apakah seseorang masih perlu khawatir tentang tidak dapat memperkuat indera surgawi mereka? Ini milikku, milikku, milikku. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang mengalir dalam pikiran semua orang pada saat ini. Hehe, penatua terkekeh dan berkata, aku harus membuat sesuatu yang jelas dulu. Meskipun benih ini telah dinilai dan dikonfirmasi sebagai pohon reinkarnasi, legenda mengatakan bahwa pohon ini bukan milik dunia ini. Tidak ada yang tahu bagaimana menumbuhkannya. Terlebih lagi, menurut catatan kuno, pohon reinkarnasi membutuhkan 12 triliun tahun untuk tumbuh. Itu karena waktu pertumbuhan yang luar biasa ini yang memungkinkan jiwa seseorang untuk mengalami seumur hidup hanya dalam sepersekian detik. Semua orang merasa seperti meludahkan darah. Apakah pohon itu bisa berkecambah atau tidak sudah menjadi masalah. Namun, bahkan jika itu berkecambah, masih perlu 12 triliun tahun lagi untuk tumbuh. Siapa yang bisa menunggu selama itu? Seseorang harus menyadari bahwa umur seorang kultivator pada tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier hanya 40 juta tahun. Ini jauh dari 100 juta tahun, apalagi 12 triliun tahun. Orang sering mengatakan bahwa generasi selanjutnya menikmati keteduhan oleh pohon yang ditanam oleh generasi sebelumnya. Namun, siapa yang bisa menikmati manfaat yang diberikan oleh pohon ini? Mungkin klan atau kekuatan seseorang sudah akan menghilang pada saat pohon reinkarnasi menjadi dewasa. Ini adalah 12 triliun tahun, bukan 1,2 miliar tahun. Siapa yang bisa menjamin bahwa klan mereka akan makmur untuk waktu yang lama? Sebagian besar orang kehilangan minat setelah mengetahui hal ini. Tawaran awal adalah 1 juta True Origin Stone. Setiap kenaikan harus setidaknya 10.000 True Origin Stone. Penatua menghela nafas saat dia mengumumkan harga awal. Dia tahu bahwa harga pohon reinkarnasi pasti akan turun secara dramatis setelah dia mengungkapkan waktu pertumbuhannya yang panjang. Namun, industri lelang memiliki seperangkat peraturan dan regulasi sendiri, dan jika mereka kehilangan kredibilitas, bagaimana mereka akan terus melakukan bisnis di masa depan? 1,01 juta. 1,02 juta. Masih ada beberapa penawar. Lagi pula, ini adalah pohon surgawi yang asli, dan jika mereka menjualnya kembali kepada orang lain, ada kemungkinan mereka bisa mendapat untung besar. Beli pohon ini, menara kecil tiba-tiba berkata. Perlu 12 triliun tahun untuk tumbuh. Apakah Anda pikir saya bisa hidup begitu lama?
Tanya Ling Han dalam benaknya. Chapter 996. Undangan Sayuan. 12 triliun tahun. Bahkan di Menara Hitam, di mana 1 tahun setara dengan 1000 tahun, itu masih membutuhkan 12 miliar tahun yang mengerikan. Ling Han tidak berpikir dia bisa hidup selama itu. Menurut rumor, bahkan elit besar di Genesis Tier tidak memiliki umur yang tak terbatas. Dengan demikian, yang disebut dewa hanyalah makhluk yang lebih kuat dan telah hidup lebih lama. Mereka tidak abadi dalam arti sebenarnya dari kata itu. Menara kecil berayun dengan lembut dan berkata, bibit pohon reinkarnasi ini bernilai lebih dari semua harta yang telah Anda kombinasikan. Anda harus mendapatkannya. Ling Han menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara, mengapa saya harus mendapatkannya? Bukannya aku bisa menggunakannya. Siapa bilang begitu? Menara kecil membantah. Aku punya cara untuk mempercepat pertumbuhannya. Mempercepat 12 triliun tahun? Ling Han bertanya dengan heran. Aku bisa membuatnya tumbuh menjadi pohon kecil setelah maksimal 3 tahun, kata menara kecil dengan tenang. Itu akan memiliki kemampuan untuk membiarkan indera surgawi Anda mengalami aliran waktu yang lebih cepat. FCK, Anda pasti dapat menggunakan teknik rahasia waktu sekarang, Ling Han berspekulasi, dan berkata, mengapa Anda tidak membiarkan saya menggunakannya? Biarkan saya berkultivasi di pengasingan selama 3 hari, tetapi membuatnya setara dengan 300.000 tahun kultivasi. Ketika aku kembali, aku akan bisa menyatukan semua musuhku, itu karena aku hanya memulihkan sejumlah kecil kekuatan sumberku, kata menara kecil. Dengan kata lain, aku hanya bisa menggunakan peraturan waktu sekali. Menggunakannya untukmu, terlalu boros. Ling Han menghela nafas, dan berkata, apakah kamu tidak takut menyakiti pikiranku yang rapuh dengan berbicara seperti ini? Itu tidak termasuk dalam pertimbanganku. Menara kecil langsung menjadi sundere lagi. Ling Han mengakhiri pembicaraannya dengan menara kecil. Karena menara kecil memiliki kemampuan seperti itu, pohon reinkarnasi yang tampak hampir tidak berguna bagi orang lain adalah harta karun tertinggi di tangannya. 1,5 juta, saat ia melamun, tawaran pada pohon reinkarnasi telah melebihi tawaran awal sebesar 50%. Namun, sangat sedikit penawar yang tersisa pada titik harga ini. Itu tidak layak, lagi pula, tidak ada yang bisa hidup sampai hari benih ini tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Faktanya, bahkan cucu-cucu mereka, atau cucu-cucu mereka, tidak akan hidup sampai hari itu. Satu-satunya pilihan adalah menjualnya kembali dengan harapan mendapat untung. Namun, tawaran tinggi sekarang berarti sudah ada sangat sedikit ruang untuk mendapatkan keuntungan. 2 juta, Ling Han menaikkan tawaran ke tingkat yang gila. Tidak ada yang berani bersaing dengannya. Bagaimana jika Ling Han tidak menaikkan tawarannya lagi? Bukankah pemenangnya akan menderita kerugian besar? Sebanyak Zhao Lun membenci Ling Han, dia juga tidak berani menaikkan tawaran. Dia takut dia akan menggali lubang. Penawar lain tidak memiliki menara hitam, jadi bagaimana mereka bisa memimpikannya harta yang begitu besar? Bagaimana mereka bisa bermimpi 12 triliun tahun dikompres menjadi hanya 2 atau 3 tahun? 2 juta, sekali saja. 2 juta, berjalan 2 kali. 2 juta, 3 kali. Terjual. Penatua itu sedikit kecewa ketika dia mengumumkan akhir dari penawaran itu. Itu adalah pohon reinkarnasi, sesuatu yang seharusnya dijual seharga ratusan juta True Origin Stone. Sangat disayangkan bahwa waktu pertumbuhannya yang absurd membuatnya tidak ternilai hanya dalam teori. Senyum konten menyebar di wajah Ling Han. Dia akan memiliki pohon reinkarnasi dalam 2-3 tahun, dan dengan demikian, rohnya akan memiliki ruang yang tak terbatas untuk tumbuh. Meskipun dia adalah kaisar alkimia, sebagian besar pil hanya bisa meningkatkan kekuatan asal dan seni tubuh seseorang. Seseorang masih perlu menyelesaikan pemahaman sendiri. Namun, dengan pohon reinkarnasi, ia akan memiliki jumlah waktu yang tak terbatas untuk menjalani pemahaman. Bahkan seekor babi akan bisa menjadi elit besar tingkat kejadian.
Ini tidak sesederhana itu. Menara kecil langsung menghancurkan mimpinya, dan berkata, memasuki alam roh pohon reinkarnasi akan mengkonsumsi kekuatan mistis pohon reinkarnasi. Semakin banyak orang masuk, semakin besar konsumsinya. Ling Han mengerang, dan berkata, tidak bisakah kau memberitahuku lebih awal? Aku takut kalau kamu pelit dan tidak membelinya. Sialan, bagaimana Ling Han bisa begitu pendek? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Menara kecil ini benar-benar kasar dan licik. Lelang berlanjut, dan Ling Han tidak berjuang untuk Mountain River Stone yang tersisa dengan Li Weiwei dan Ji Yuner. Meskipun dia membutuhkan mereka juga, mereka adalah teman. Setelah semua, dan Li Weiwei bahkan telah membela dirinya sebelumnya. Dia jelas harus membalas budi ini. Ling Han juga membeli beberapa resep pil. Ini adalah resep berharga yang hanya dipegang oleh beberapa kekuatan kuat saat ini. Pada saat yang sama, ia juga membeli beberapa bahan obat. Setelah pembelanjaannya yang mewah, hanya kurang dari 10.000 dari 4 juta awalnya True Stone yang tersisa. Namun, dia tidak menyesal sama sekali. Uang hanya berguna jika dibelanjakan. Apa gunanya menyimpannya untuk menghitungnya setiap hari untuk bersenang-senang? Ketika pelelangan selesai, seorang pekerja dari rumah lelang membawa pembelian mereka. Setelah membayar, Ling Han menuju ke bank swasta untuk mengambil True Origin Stone yang tersisa di kartu True Origin Stone. Hanya ada 10.000 yang tersisa, dan bank swasta pasti bisa membayar ini. Tepat ketika dia akan kembali ke akademi, dia melihat seorang wanita muda berjalan dan berhenti di depannya. Tuan Muda Ling, Tuan Muda, saya ingin mengundang Anda ke sini. Wanita muda ini mengenakan pakaian kulit hitam, dan lekuk tubuhnya yang indah sangat jelas. Pinggangnya yang ramping dan pan asterisnya yang montok memberikan kontras yang kuat satu sama lain, dan ditambah dengan sifat reflektif dari celana kulitnya, dia tampak liar namun menggoda. Siapa Tuan Muda Anda? Tanya Ling Han. Sa Yuan, Tuan Muda Sa, jawab wanita muda itu. Dia tidak lain adalah Liu Ying, salah satu penjaga wanita Sa Yuan. Sa Yuan, Ling Han tidak tahu siapa orang ini sebelumnya. Setelah itu, dia telah belajar dari Li Weiwei bahwa orang yang telah melangkah maju untuk mencegahnya dan Zhao Lun berkelahi. Hanya saja dia mundur setelah menerima beberapa manfaat materi dari Zhao Lun. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Namun, setelah merenung sejenak, dia berkata, tolong tunjukkan jalannya. Silakan ikuti saya, Tuan Muda Ling. Liu Ying berbalik untuk memimpin jalan. Ling Han berjalan di belakangnya, namun dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah kesalahan. Wanita muda di hadapannya mengenakan pakaian berpelukan tokoh, dan lekuk-lekuk tegas serta lenturnya bergoyang menggoda dengan setiap langkah yang diambilnya. Sangat sulit baginya untuk menahan diri ketika pinggulnya yang berayun mengundangnya untuk berubah menjadi binatang buas. Ling Han buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan untuk berjalan di sampingnya. Liu Ying tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami menyadari apa yang telah terjadi, dan sedikit rasa bangga muncul di hatinya. Setelah berjalan sebentar, mereka berdua memasuki sebuah paviliun. Meskipun sudah larut malam, bisnis paviliun masih relatif baik, dengan arus pelanggan yang terus masuk dan keluar. Ekspresi semua orang di paviliun menjadi serius ketika mereka melihat Liu Ying, dan mereka tidak berani mencuri pandang padanya. Dia adalah pelayan Sa Yuan, dan meliriknya berpotensi menyebabkan masalah. Liu Ying memimpin Ling Han ke kamar pribadi di lantai 3. Dia mengetuk pintu, dan berkata, Tuan Muda Ling telah tiba. Silakan masuk. Suara seorang pria keluar dari ruangan. Liu Ying mendorong pintu terbuka dan membiarkan Ling Han masuk terlebih dahulu. Ling Han tidak ragu-ragu saat dia masuk ke kamar. Sa Yuan saat ini sedang minum, dengan kecantikan muda di masing-masing lengannya. Jubah mereka setengah terlepas, memperlihatkan kulit mereka yang seperti batu giok, yang berkilau dengan cahaya memikat di bawah cahaya ruangan. Ada 3 wanita cantik berpakaian bagus di belakang pria itu, dan masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi dingin, seperti batu. Hahaha, silakan duduk. Sa Yuan tidak berdiri, dan dia menunjuk ke suatu tempat di seberangnya saat dia berbicara.
Apakah ini cara dia memperlakukan tamu? Ling Han sudah tidak senang, namun dia masih menerima undangan Sa Yuan dan duduk. Dia ingin tahu untuk apa Sa Yuan mengundangnya. Aku akan jujur dan terus terang denganmu. Saya ingin teknik rahasia yang Anda gunakan untuk mengolah fisik Anda. Sa Yuan tidak bertele-tele dan dia melanjutkan. Saya dapat membayar Anda sebanyak apapun batu asli yang Anda inginkan. Chapter 997. Berpikir harapan. Ling Han mengabaikan tawaran Sa Yuan. Dia memang sangat membutuhkan batu asli sejati. Meskipun ia baru saja memperoleh 4 juta, ia hanya memiliki 10.000 yang tersisa setelah menghabiskan sebagian besar uang selama pelelangan. Terlebih lagi, dia sebenarnya ingin menawar beberapa barang lagi, namun kekurangan uangnya mencegahnya melakukan hal itu. Lagi pula, dia masih harus meninggalkan beberapa True Origin Stone untuk budidaya, kan? Bagaimanapun, terlepas dari betapa putus asanya dia pasti tidak akan mengajarkan The Heaven the Scroll yang tidak bisa dihancurkan kepada orang lain. Bahkan jika dia mau, dia tidak punya cara untuk mengajarkannya. Ini karena level teknik budidaya ini terlalu tinggi. Sa Yuan tidak kehilangan kesabaran setelah melihat kurangnya respons Ling Han. Sebagai gantinya, dia bertepuk tangan dan berkata, "Dong Yue, Meyer, kalian berdua pergi untuk menghibur teman saya." "Dimengerti," jawab kedua wanita itu dengan manis. Mereka perlahan berjalan ke sisi Ling Han dan baru saja akan bersandar ke tubuhnya. Ling Han mengerutkan kening dan membuat gerakan mendorong dengan tangannya, menyebabkan kedua wanita itu meluncur mundur. Apakah kamu tidak puas?" Sa Yuan sedikit terkejut, dan dia menjelaskan, Dong Yue dan Meyer adalah gadis paling populer di Fragrant Pavilion. Tidak hanya mereka cantik seperti bunga, tetapi tingkat budidaya mereka juga di tingkat sungai gunung. Dengan populasi Chaotic Star Majestic Empire yang besar, istilah cantik sebenarnya cukup biasa. 1 dari 10 wanita bisa dianggap cantik, sementara 1 dari 100 wanita bisa dianggap sangat cantik. Dapat dikatakan bahwa keindahan tidak langka atau istimewa di kerajaan kekaisaran ini. Namun, kecantikan di tingkat immortal jauh lebih jarang. Itu adalah penghalang, dan bahkan dengan sumber daya alam immortal, hanya sedikit orang yang bisa maju ke tingkat immortal. Dengan demikian, pavilion ini juga cukup mumpuni, mengingat mereka mampu menyewa 2 wanita cantik di Mountain River Tier untuk menemani para tamu. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saudara Sa tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka mohon maafkan saya karena telah pergi." "Apa terburu-buru?" kata Sa Yuan cepat. Namun, sedikit ketidaksenangan melintas di matanya saat dia berbicara. "Kamu hanya semut dari dunia kecil, namun kamu benar-benar berani menyebutku sebagai saudara?" Dia masih ingin mendapatkan teknik kultivasi Ling Han. Jadi dia dengan paksa mengendalikan emosinya. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu masih belum tahu kan? Teknik Dong Yue dan Meyer seperti mimpi." Ling Han tertegun. Apakah ini benar-benar anak laki-laki Jenderal Agung? Kenapa dia tampak seperti seorang germo? Dia bahkan berbicara tentang teknik mereka. Dia benar-benar mabuk. Dia segera berdiri. Bahkan jika dia putus asa, dia masih tidak akan menyentuh wanita dari rumah bordil. "Kamu tidak puas dengan mereka?" Sa Yuan masih berpikir bahwa Ling Han hanya jijik oleh identitas kedua wanita itu. Dia terkekeh dan berkata, "Ling Han, selama kamu bersedia memberi saya teknik kultivasi, saya bahkan dapat mempertimbangkan memberikan 4 pelayan saya kepada Anda." Jujur saja, mereka berempat masih perawan. Melihat begitu banyak keindahan di sisi Ling Han, Sa Yuan percaya bahwa Ling Han hanyalah orang yang penuh nafsu. Karena itu, dia pasti akan terpikat oleh kecantikan. Seolah-olah mereka adalah boneka. Ekspresi Liu Ying dan 3 wanita lainnya tidak berubah. Ling Han menghela nafas. Betapa sedihnya, namun, dia tidak punya waktu atau kesabaran untuk berurusan dengan masalah orang lain. Dan dia segera menjawab, "Orang yang mulia tidak merebut apa yang dimiliki oleh orang lain. Sekarang, permisi, Ling Han." Ekspresi Sa Yuan menjadi keras.
dan dia berkata, "Jangan menguji kesabaran saya, jangan berpikir sejenak bahwa Anda dapat memandang rendah semua orang hanya karena Anda mendapat dukungan dari Raja ke-9. Jangan lupa, Anda hanya semut dari dunia kecil. Terima kasih atas pengingat Anda," kata Ling Han tanpa emosi. Kesannya tentang Sa Yuan sudah jatuh ke dasar. Sejujurnya, meskipun Zhao Lun akan membalas dendam atas keluhan terkecil dan juga sangat mendominasi, ia tampaknya masih jauh lebih mengesankan jika dibandingkan dengan Sa Yuan. 9 putra naga semuanya berbeda satu. Benar saja, bahkan Jenderal Agung Sa tidak dibebaskan dari ini. Terlepas dari bakatnya yang relatif kuat dalam kultivasi, Sa Yuan benar-benar tidak berbeda dari playboy kaya biasa. Sa Yuan mengangkat suaranya dan berkata, "Ling Han, ini adalah peringatan terakhir." Ling Han mengabaikannya dan dengan tenang pergi. Peng, Sa Yuan sangat membanting meja, mengirim gelas terbang dan menyebabkan anggur mengalir ke bawah meja. Tuan Muda Sa, Dong Yue dan Meyer keduanya membungkuk dan memanggilnya dengan menggoda. Jika ada waktu lain, Sa Yuan pasti akan tersenyum saat dia memeluk mereka dan membiarkan tangannya berkeliaran di tubuh mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia berpunuk dengan marah ketika dia mendorong kedua wanita itu ke lantai. "Anda benar-benar berpikir bahwa Raja ke-9 akan tertarik pada seseorang seperti Anda?" Suaranya menjadi dingin, dan dia berkata, "Liu Ying, awasi dia. Segera laporkan kembali kepada saya jika dia bergerak." Dipahami, Liu Ying setengah berlutut saat dia menerima perintah Sa Yuan. Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari paviliun. Pertukaran seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, apalagi pertukaran yang mensyaratkan teknik rahasia. Bukankah normal baginya untuk menolak permintaan seperti itu? Tuan muda yang kaya ini mungkin belum pernah mengalami penolakan semacam itu sebelumnya, juga tidak menerima penolakan orang lain atas permintaannya. Ling Han segera memasuki menara hitam setelah kembali ke akademi. "Menara kecil, bagaimana saya menanam ini?" Ling Han mengambil benih pohon reinkarnasi. "Aku akan mengolah sebidang tanah dulu." Suara menara kecil cukup serius, yang sama sekali berbeda dari biasanya. Ini membuat Ling Han menyadari bahwa benih pohon reinkarnasi sangat berharga bahkan di mata menara kecil. Ledakan. Menara kecil adalah penguasa sejati menara hitam, dan di bawah manipulasinya, sebidang tanah yang dipenuhi dengan energi spiritual dengan cepat diolah. Orang harus menyadari bahwa apapun yang ditanam Ling Han sebelumnya, menara kecil selalu setengah hati dan acuh tak acuh. Namun, saat ini, sebenarnya secara pribadi mengolah sebidang tanah untuk menanam benih. Ini membuatnya sangat jelas betapa menara kecil menghargai benih ini. "Keberuntunganmu benar-benar melalui atap," kata menara kecil. "Pohon reinkarnasi adalah harta yang sangat berharga." Aneh. Mengapa tempat ini memiliki pohon reinkarnasi? Ling Han membuka kantong dan menemukan sebuah biji seukuran kacang luas yang terletak di dalam. Tubuhnya penuh dengan lingkaran, dan melihat dengan seksama, orang akan menyadari bahwa lingkaran ini jumlahnya tak terbatas. Ling Han hanya melihatnya sesaat, namun dia sudah merasa seolah-olah dia telah menghabiskan semua energi mentalnya. Lapisan keringat muncul di dahinya. Tidak heran benih ini dapat dinilai sebagai pohon reinkarnasi bahkan di planet perdamaian bersama, di mana tingkat budidaya secara keseluruhan relatif rendah. Memang sangat aneh dan tidak mungkin dipalsukan. "Tanam," kata menara kecil. Ling Han melemparkan benih ke tanah yang baru ditanami. Setelah menara kecil melemparkan beberapa pasukan khusus untuk bertindak pada sebidang tanah, tanah itu langsung mulai bersinar dengan cahaya warna-warni misterius. "Dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan sabar sekarang." Ada sedikit kelelahan dalam suara menara kecil. Ling Han mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Dia keluar dari menara hitam dan mulai memeriksa cloud piercing shuttle-nya. Dia jelas harus belajar bagaimana mengontrol item ini sebelum mereka berangkat. Cloud piercing shuttle hanya sekitar 3 meter. Itu ramping dan perak putih, dan itu tampak seperti pesawat ulang-alik perak 1. Dengan demikian, volume internalnya kecil, dengan hanya 2 orang yang dapat masuk pada setiap baris dan hanya 2 baris secara total.
Ini bukan masalah bagi Ling Han, karena ia memiliki menara hitam, yang setara dengan memiliki ruang tanpa batas. Setelah beberapa saat, Ling Han akhirnya mengerti bagaimana mengendalikan Cloud Piercing Shuttle. Dia kemudian memberitahu Akademi bahwa dia akan pergi untuk misi. Ini adalah proses yang diperlukan, terutama karena Ling Han memiliki identitas lain. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Ling Besar. Dia adalah sandera sekarang, jadi dia harus menerima persetujuan sebelum dia bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, itu akan dilihat sebagai provokasi ke Chaotic Star Majestic Empire. 2 hari kemudian, dia menerima persetujuan dari Akademi. Chapter 998. Aksi dari semua pihak. Ketika Ling Han mengajukan permintaannya ke Akademi, banyak pasukan di ibu kota kekaisaran semuanya menerima pemberitahuan. Apa? Dia benar-benar meninggalkan Akademi di saat seperti ini? Selain itu, dia bahkan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Apakah dia mencari kematian? Klan Luo dan klan Zhao pasti akan membalas dendam. Dia akan menghadapi kematian tertentu begitu dia meninggalkan ibu kota kekaisaran. Memang, tidak peduli betapa luar biasanya dia masih berada di tingkat sedang di tingkat Mountain River. Kecakapan bertarungnya pasti tidak bisa melebihi level sempurna, dan terlalu banyak orang yang mampu menekannya. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apa saja sesukanya hanya karena Raja ke-9 mendukungnya? Meskipun dia ajaib, dia terlalu bodoh. Menjadi keajaiban kultivasi tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang mahir secara sosial atau tidak. Keajaiban jenis ini tidak ada gunanya berinvestasi dalam dirinya. Dia hanya bisa menimbulkan masalah, dan dia juga tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Tiba-tiba, berbagai kekuatan yang ingin merekrut Ling Han semuanya memilih untuk mundur. Mereka sudah berhati-hati untuk memulai karena Ling Han telah menyinggung Zhao Lun. Jika mereka benar-benar merekrutnya, mereka akan menghadapi risiko menyinggung klan Zhao. Sekarang Ling Han bertindak dengan gegabah, mereka hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Jika mereka merekrut Ling Han, sangat mungkin bahwa dia akan membawa malapetaka besar pada mereka dan menghancurkan seluruh klan mereka bahkan sebelum dia tumbuh menjadi jauh. Kediaman klan Luo. Bocah itu benar-benar meninggalkan ibu kota kekaisaran. Luo Hongdao tersendat sejenak. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa seseorang bisa sebodoh itu. Namun, dia segera mulai tertawa, dan dia berkata, dia benar-benar meminta kematian. Pergilah, kirim seseorang untuk membunuhnya. Pembunuh dari Dark Knight Hall terlalu tidak bisa diandalkan. Sudah begitu lama, namun mereka masih belum berhasil membunuh pembudidaya kecil ini di Mountain River Tier. Karena dia bepergian begitu jauh, pastikan untuk membersihkan pemandangan dengan benar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Toh itu 100.000 True Origin Stone. Tidak ada gunanya memberikannya kepada orang lain secara gratis. Yang terpenting, ingatlah untuk mengambil Crimson Ground Locking Net. Klan berkorban banyak untuk memalsunya, dan kita pasti tidak bisa mendapatkannya jatuh ke tangan orang lain. Zhao Lun duduk tegak saat mendengarkan laporan Zhuo Xiao dan Fan Yong. Senyum dingin menarik-narik bibirnya, dan dia berkata, ayah secara pribadi mendapatkan beberapa batu sungai Mountain untukku. Dia bahkan memberi saya pil 9 kegelapan surgawi. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan, dan ketika saya keluar, saya akan mencapai tahap puncak dari tingkat yang sempurna. Ketika saatnya tiba, aku akan menerobos ke Sun Moon Tier dan menjadi elit termuda di Sun Moon Tier dalam sejarah Kekaisaran Majestic. Jadi, aku akan menyerahkan tugas membunuh semut itu untuk kalian berdua, seperti yang Anda perintahkan. Tuan Muda, Zhuo Xiao dan Fan Yong keduanya berlutut ketika mereka dengan hormat menerima perintah Zhao Lun. Meskipun Zhao Lun telah sangat dipermalukan, mereka masih tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat yang terkecil. Karena mereka tahu bahwa dia tidak kalah dengan Ling Han, mereka secara alami lebih optimis tentang prospek Zhao Lun. Dia adalah putra dari jenderal besar, sementara Ling Han hanyalah semut dari dunia kecil. Apakah ada perbandingan sama sekali? Raja ke-9 masih muda,
dan dia masih pada usia di mana temperamennya akan sangat berfluktuasi. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ling Han sekarang tidak berarti bahwa dia akan memiliki kesan yang baik tentangnya di masa depan. Bagaimanapun, Zhao Lun masih satu-satunya anak dari Jenderal Besar Zhao, Kan, Zhuo Xiao dan Fan Yong. Keduanya terpana oleh kata-kata Zhao Lun. Zhao Lun dengan berani berbaris maju setelah menderita penghinaan total. Dan jika dia benar-benar bisa menembus ke Sun Moon Tier, dia pasti akan menjadi keajaiban yang paling mempesona di seluruh Chaotic Star Majestic Empire. Langkah ini terlalu sulit untuk dilakukan. Setidaknya 90% pembudidaya tingkat immortal di Chaotic Star Majestic Empire berada di Mountain River Tier. Namun, hanya kurang dari 1 dari 10.000 yang akhirnya akan berhasil menembus Sun Moon Tier. Zhao Lun berusia kurang dari 1000 tahun saat ini. Kepala seseorang akan mati rasa membayangkan dia naik ke Sun Moon Tier. Seberapa cerah masa depannya, Zhuo Xiao dan Fan Yong keduanya menghela napas takjub. Meskipun bakat mereka sedikit lebih rendah daripada Zhao Lun, mereka masih jenius bintang 2 yang mendekati 3 bintang. Namun, jurang pemisah di antara mereka menjadi jauh lebih jelas ketika melihat seberapa cepat tingkat budidaya mereka meningkat. Umur mereka sudah lebih dari 20.000 tahun saat ini, namun tingkat kultivasi mereka masih sangat ekstrim. Itu karena mereka menerima jauh lebih sedikit sumber daya budidaya daripada Zhao Lun sehingga perbedaan antara mereka dan bakat Zhao Lun telah diperbesar sangat banyak. Meskipun semut itu hanya pada tingkat sedang, ia memiliki teknik rahasia spiritual yang kuat. 2 segel giok ini dapat bertahan melawan 100 atau lebih serangan spiritual, bawa mereka bersamamu. Zhao Lun melemparkan 2 segel batu giok ke arah para pengikutnya. Terima kasih, Tuan Muda. Zhuo Xiao dan Fan Yong sama-sama gembira. Ketika datang ke alat dewa, mereka yang terkait dengan akal surgawi adalah yang paling langka. Sementara itu, yang digunakan untuk tujuan ofensif bahkan lebih jarang, sebagian besar digunakan untuk tujuan defensif. Meski begitu, alat dewa yang digunakan untuk bertahan melawan serangan spiritual masih sangat berharga karena hanya bisa disempurnakan oleh elit besar di Heavenly Body Tier. Zhao Lun merenung sejenak, dan dia masih merasa peluang keberhasilan mereka tidak cukup tinggi. Dia mengambil pedang, dan berkata, "Aku akan melimpahkan kalian berdua dengan pedang bulan sabit ungu ini juga. Ayah saya telah mengukir 9 pola surgawi di atasnya, dan sekali diaktifkan, itu dapat melepaskan kecakapan pertempuran yang setara dengan para pembudidaya di tingkat sempurna dari tier sungai gunung." Zhuo Xiao dan Fan Yong masih sedikit cemas sebelumnya. Lagi pula, Ling Han memiliki Crimson Ground Locking Net, yang berarti dia bisa membuat salah satu dari mereka tidak bergerak, dan dengan demikian membiarkan dirinya menyelesaikan pembunuhan secara insta. Namun, pedang ini memenuhi mereka dengan kepercayaan diri lagi. Jadi bagaimana jika Ling Han memiliki Crimson Ground Locking Net? Mereka akan langsung memotongnya menjadi potongan-potongan. Dipahami, kami pasti akan membuat Tuan Muda bangga, jawab mereka dengan percaya diri. Sui Yanyu datang untuk menemukan Ling Han, dan mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran bersama-sama. Setelah keluar dari gerbang kota, Ling Han berdiri di kejauhan dan menatap kota kuno. Semua jenis emosi berputar di benaknya. Meskipun dia tidak terlalu menonjol di ibu kota kekaisaran, selalu ada tekanan yang mengganggu yang mengingatkannya pada identitasnya sebagai sandera. Sekarang setelah dia akhirnya bisa pergi, perasaan tertekan ini langsung digantikan dengan perasaan rileks. Dia memang pernah pergi sekali sebelumnya, tetapi waktu itu berbeda karena ada Ding Lian yang mengawasi mereka. Dia seperti seorang tahanan yang menghirup udara segar. Dia hanya bisa menuju ke alam misteri laut surgawi. Dan apakah dia bepergian atau berhenti belum terserah padanya untuk memutuskan. Istri, hanya kita berdua sekarang. Ling Han tersenyum dan berkata, mungkin Anda bisa memberi saya ciuman penuh gairah atau sesuatu? Sui Yanyu memutar matanya dan berkata, sekarang kita telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bahaya mengintai di setiap sudut. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih serius? Baik, aku akan serius. Ling Han mengambil shuttle cloud piercing, dan kemudian berkata, istri,
Setelah kamu, Sui Yanyu tidak benar bagaimana Ling Han merujuk padanya. Wajahnya setebal tembok kota satu, dan dia juga senang dengan gelar ini. Siu, Ling Han mengaktifkan Cloud Piercing Shuttle setelah mereka berdua memasuki Gatul. Pesawat ulang-alik yang ramping dan indah langsung memotong ruang dengan kecepatan sangat cepat. Hanya ketika itu menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Deru ledakan sonik yang memekakan telinga akhirnya melintas. Sangat sulit untuk menembus penghalang suara di alam immortal, dan hanya sedikit elit di Sun Muntier yang bisa mencapai prestasi ini. Pasukan Tailing semua hampet setelah melihat pesawat ulang-alik menghilang ke kejauhan. Tidak perlu terburu-buru. Tujuan mereka jelas adalah bintang laut. Kita bisa membunuh mereka ketika kita sampai di sana. Pesawat ulang-alik itu sangat cepat karena melaju melalui ruang. Mata Sui Yanyu menatap lurus ke depan. Namun wajahnya yang cantik memerah semakin merah setiap detik. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan memarahi, "Aku akan memotong tanganmu jika mereka terus bermain-main." Ling Han terkekeh, tetapi tidak menarik tangannya. Sebagai gantinya, dia memeluk Sui Yanyu dan berkata, "Istri, aku suka ketika mulutmu mengatakan tidak, tetapi tubuhmu mengatakan ya." Perfect. Wajah Sui Yanyu memerah karena malu. "Kamu benar-benar perlu mempelajari beberapa kosakata baru. Kamu memanggilku hal yang sama berulang-ulang, dan aku hampir bosan mendengarkannya." Sui Yanyu baru saja akan membalas, namun bibir rubinya sudah disegel oleh ciuman Ling Han. Kata-kata di mulutnya langsung meleleh menjadi erangan menggoda. Pada saat yang sama, lengannya yang seperti batu giok tanpa sadar melilit leher Ling Han. Matanya yang indah menawan menjadi berkabut seperti air. Chapter 999. Pelabuhan Tyrant Axe. Cloud Piercing Shuttle melaju ke arah barat. Ling Han dan Sui Yanyu sendirian di pesawat ulang-alik, dan mereka juga memiliki perasaan yang kuat satu sama lain. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa mereka saling mencintai dan saling membantu. Namun, mereka berdua memiliki pengendalian diri yang kuat dan tidak melewati penghalang terakhir itu. Bahkan dengan Flight Gatul, mereka masih butuh 9 hari untuk tiba di Star Sea. Bintang laut adalah laut pedalaman yang luas, dan dikabarkan bahwa itu dibentuk oleh bintang yang jatuh dari langit sejak lama sekali. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah pecahan dari bintang yang telah hancur. Akibatnya, orang kadang-kadang akan melihat bangunan yang penuh dengan rasa asing yang bertumpu di dasar laut. Namun, tidak satu pun dari struktur ini dalam kondisi baik. Bagaimana mereka bisa berada dalam kondisi yang baik di bawah kekuatan luar biasa dari bintang yang jatuh? Bagaimanapun, itu adalah pecahan dari benua, sehingga menyebarkan sejumlah besar logam godly ke seluruh laut bintang. Terlebih lagi, level logam godly relatif tinggi, menyebabkan banyak orang datang ke sini dan mencarinya. Mereka akan menjadi kaya jika mereka bisa menemukan sepotong logam godly tingkat tinggi. Jika mereka bisa menemukan alat dewa tingkat tinggi, maka mereka akan mendapatkan kekayaan yang lebih mencengangkan. Bahkan, ada juga teknik budidaya yang hilang dan obat roh antara lain yang tersebar di seluruh laut bintang. Ada rumor bahwa seseorang bahkan telah menemukan boneka tingkat tinggi yang kuat di sini sebelumnya. Sederhananya, bentangan laut yang luas ini adalah harta karun, justru karena inilah bajak laut mulai berkumpul di sini. Tujuan mereka adalah menjarah orang-orang yang datang ke sini untuk menguji keberuntungan mereka. Ling Han menghentikan shuttle ketika mereka tiba di pantai. Bentangan laut ini sangat luar biasa, dan menghasilkan gaya gravitasi yang sangat kuat yang akan sangat membatasi kemampuan alat terbang dewa dan menyebabkan mereka tenggelam ke dasar. Seolah-olah sisa benua masih memiliki medan gravitasi yang sangat kuat. Bahkan kapal biasa pun tidak dapat berlayar di sini, karena mereka akan menghadapi risiko tenggelam setiap saat. Jika seseorang ingin berlayar melintasi lautan ini, mereka harus membangun kapal mereka dari tulang dan kulit binatang iblis yang tinggal di sini. Hanya dengan melakukan itu kapal mereka akan memiliki daya apung yang dapat melawan tarikan gravitasi. Alasan untuk ini adalah karena fisik dari binatang iblis telah berubah untuk beradaptasi dengan laut ini setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
para perompak yang Ling Han dan Sui Yanyu harus bunuh di mana secara alami terletak di laut ini. Namun, mereka tidak tahu di pulau mana para perompak itu berada. Kelompok bajak laut ini sangat berhati-hati, dan mereka tidak pernah mengungkapkan lokasi markas mereka kepada siapapun. Akibatnya, berusaha memusnahkan mereka menjadi sangat sulit. Untungnya, Ling Han dan Sui Yanyu tidak perlu melacak pangkalan bajak laut dan memusnahkannya sendiri. Sebaliknya, rencana mereka sangat sederhana. Mereka akan bergabung dengan armada dan menunggu para perompak untuk menyerang. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa bajak laut. Bagaimanapun, misi mereka hanya untuk memusnahkan beberapa bajak laut, sehingga mereka akan menyelesaikan misi mereka setelah mereka mencapai target yang ditentukan. Kita juga bisa mencoba kekayaan kita sementara kita berada di sana, kata Sui Yanyu. Orang-orang telah menemukan logam 10 tingkat surgawi di sini sebelumnya. Sui Yanyu sudah memperkenalkan bintang laut ke Ling Han saat mereka bepergian ke sini. Ling Han segera mengangguk dan berkata, "Keberuntungan saya selalu baik." Dia tidak bercanda. Dia datang ke sini dengan membelah langit, jadi dia telah menerima keberuntungan surga dan bumi sebagai berkah. Dengan demikian, keberuntungannya memang lebih baik dari yang lain. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang diremehkan. Kembali di alam bawah, Xuan Yuan Zi Guang adalah seseorang yang telah memiliki keberuntungan yang aneh. Dia bisa tersandung alat roh saat dia berjalan, dan dia juga bisa mendapatkan warisan tertinggi ketika dia melompat dari tebing. Keberuntungan Ling Han tidak seaneh yang dimiliki Xuan Yuan Zi Guang, tapi dia jelas masih seseorang yang diselimuti cahaya keberuntungan. Sui Yanyu mengangguk setuju. Dia relatif berpengetahuan luas tentang dunia kecil, dan dia tahu bahwa mereka yang membelah langit akan menerima berkah yang kaya dari surga dan bumi. Berkat-berkat ini termasuk meningkatkan kekuatan seseorang, menjaga fisik seseorang, dan menyempurnakannya dengan keberuntungan. Maka kamu bisa menjadi pemimpin untuk perjalanan ini, katanya. Ling Han tersenyum ketika dia menyimpan cloud piercing shuttle pergi, dan menggoda. Tidak tahukah kamu bahwa tugas suami adalah membimbing istri? Wajar kalau kamu mendengarkanku. Sialan cabul, Sui Yanyu berpunuk lembut. Apakah Anda pikir itu istilah baru hanya karena Anda menambahkan sialan di depannya? Kata Ling Han sambil tersenyum. Ayo pergi, Sui Yanyu mulai pergi. Sasaran mereka adalah pelabuhan Tyran Axe, tempat kapal berlayar dengan jarak tetap. Tentu saja, seseorang harus membayar sejumlah uang yang masuk akal untuk naik ke kapal-kapal ini. Lagi pula, kapal-kapal yang bisa berlayar ke Star Sea secara eksklusif dimiliki oleh kekuatan di belakang pelabuhan ini. Pelabuhan tidak jauh, dan mereka berdua tiba di sana dalam waktu singkat. Itu adalah stasiun pasokan yang sangat penting karena banyak orang menuju ke laut dari pelabuhan ini. Akibatnya, sebuah kota kecil juga dikembangkan di sebelah pelabuhan ini. Kota ini memiliki penginapan, tempat pelacuran, dan kasino, dan orang dapat bersenang-senang seperti di Imperial Capital dan kota-kota besar lainnya. Bagaimanapun, sebuah kota adalah kota, dan tempat ini memiliki panjang dan lebar tidak lebih dari 5 kilometer. 3 sisi kota dikelilingi oleh tembok tinggi yang diukir dengan pola surgawi pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu, sisi keempat menghadap ke laut, dan dari sini, orang bisa melihat 10 atau lebih kapal dengan ukuran bervariasi yang saat ini berlabuh di pelabuhan. Sebuah bendera yang memiliki gambar kapak berdarah diangkat tinggi di atas pusat kota. Ini adalah simbol tempat ini. Ling Han dan Sui Yanyu langsung berhenti di pintu masuk kota. Setiap orang harus membayar 1 batu asal sejati. 5 orang berdiri di depan mereka dengan tangan bersilang di depan dada mereka. Mereka melirik Ling Han dan Sui Yanyu, dan pada akhirnya, semua mata mereka berhenti pada Sui Yanyu. Mereka memandangnya dari atas ke bawah, dan benar-benar berharap tatapan mereka adalah tangan yang bisa menelanjangi dirinya. Ling Han melangkah ke samping dan memblokir Sui Yanyu di belakangnya. Aku belum pernah mendengar tentang harus membayar biaya untuk memasuki Tyran Axe Harbor. Yah, sekarang kamu sudah pernah mendengarnya,
kata seorang pria berpakaian putih yang kuat. Namun, jika keindahan di belakang Anda mencium kita masing-masing sekali, kami dapat membiarkan kalian berdua hanya dengan satu batu asal benar, kata pria kekar lainnya dengan tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan nasu dan pesta pora. Hehe, jika kamu menghancurkanku, aku bahkan bersedia membayar kamu satu batu asal sejati sebagai gantinya. Hahaha. Kelima orang itu mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun ada keturunan yang kuat dan mendominasi seperti Zhao Lun, Sa Yuan, dan Luo Ba di ibu kota kekaisaran, mereka hidup di bawah kaki permaisuri, jadi mereka hanya playboy kaya paling banyak. Di sini, bagaimanapun, yang kuat menindas yang lemah, dan keburukan sifat manusia diperbesar sampai ekstrim. Kekuasaan adalah bahasa dunia kultivasi, dan kekuasaan adalah apa yang mendapat penghormatan. Gadis ini sangat cantik. Siapa yang mengira keindahan seperti itu akan muncul di tempat pedesaan seperti ini? Gadis, beri aku senyuman. Salah satu pria tidak bisa menahan diri, dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong Ling Han ke samping saat dia menggoda Sui Yanyu. Bayangan gelap jatuh di wajah Ling Han. Beri aku senyum, adalah kalimatnya, oke? Bukankah kelasnya diseret sekarang karena ba asteris ngan pedesaan menggunakan garisnya? Dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan pria yang belajar itu. Bola apa? Anda bahkan berani menargetkan istri saya? FCK. Kamu berani melawan? Pria yang kokoh itu goyah sejenak sebelum dengan keras berusaha menarik tangannya. Namun, dia menemukan bahwa pergelangan tangannya terjebak dalam cengkeraman seperti wakil yang dia tidak bisa membebaskan diri dari apapun. Kemarahan langsung menggelegak di dalam dirinya, dan dia dengan kejam mengayunkan tangannya yang lain ke arah Ling Han. Ling Han menjabat tangannya. Pa. Ada suara tulang pecah, dan lengan lelaki kokoh itu langsung menjadi lemas seperti mie. Semua tulang di lengannya telah ditumbuk. Orang yang belajar itu linglung sejenak sebelum akhirnya masuk akal dan mengeluarkan jeritan celaka. Arg, bola apa? Kamu benar-benar berani melukai seseorang dari geng Lima Hitam? Empat lelaki kuat lainnya berkobar marah saat mereka mengeluarkan senjata dan mengepung Ling Han dan Sui Yanyu. Chapter 1000. Memasuki kota. Kelima orang ini semuanya berada di tingkat sungai gunung, tetapi mereka semua hanya berada di tingkat paling rendah. Beberapa berada di tahap awal, sebagian menengah, dan hanya satu yang telah mencapai tahap puncak. Sui Yanyu keluar, terbakar dengan semangat juang. Karena dia telah menghasilkan banyak uang, dia juga membeli 3 Mountain River Stone di pelelangan, dan bersama dengan beberapa pil alkimia yang telah dibelinya, tingkat kultivasinya saat ini hampir mencapai tahap puncak dari ekstrim rendah. Karena itu, dia tidak sabar untuk mengetahui dengan tepat seberapa jauh kemampuannya meningkat. Keempatnya bisa dikatakan telah menyerahkan diri ke pintu rumahnya. Dia berteriak lembut dan menyerbu dengan pedangnya di tangan. Dia bergerak selembut peri, namun anggun seperti iblis. Pada awalnya, keempat pria itu tampak mesum, tetapi ketika pedang Sui Yanyu menebas, ekspresi teror tiba-tiba muncul di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa repot-repot menikmati fantasi mereka lagi? Mereka dengan cepat mengacungkan senjata masing-masing sebagai persiapan untuk menangkis serangan yang akan datang. Bahkan di Scarlet Heaven Academy, ada sejumlah jenius 1 bintang saja. Anda harus mengetahuinya hanya dengan melihat penilaian pendaftaran untuk institusi utara, hanya 20 orang aneh yang berhasil lolos ke lantai 5. Namun, Scarlet Heaven Academy telah mengumpulkan semua jenius muda dari seluruh Chaotic Star Majestic Empire. Dengan perbandingan itu, jelas betapa jarang jenius bintang 1 sekalipun. Sui Yanyu berada di atas kejeniusan 1 bintang, tetapi tidak mencapai hingga 2 bintang. Namun, ini tidak disegel. Di masa depan, dia mungkin bisa menyeberang menjadi 2 bintang, dan juga bisa menurunkan ke 1 bintang. Tapi, dengan perangkat dewa di tangannya, kecakapan pertempurannya saat ini mampu melampaui 2 bintang. Keempat lainnya, di sisi lain, hanya memiliki bakat biasa,
dan tidak memiliki kecakapan pertempuran tingkat melampaui. Oleh karena itu, bahkan jika itu 1 lawan 4, Sui Yanyu masih yang memegang semua inisiatif. Keuntungannya sangat jelas. Lagi pula, dia memiliki kecakapan pertempuran yang mendominasi dari 2 tingkat minor. Jadi meskipun itu adalah 1 lawan 4, pertarungan sangat santai baginya. Ding, 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 dia sangat kuat, dan wajahnya yang cantik sudah membeku menjadi es. Dibandingkan dengan Ling Han, dia secara alami bahkan lebih marah karena orang lain mengambil kebebasan bersamanya. Orang kokoh yang Ling Han tundukkan itu tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa pasangan ini tidak boleh dianggap enteng. Dalam keterkejutannya, dia tampaknya telah mengabaikan rasa sakit di lengannya. Hanya ketika Ling Han menamparnya, dia mulai berteriak. "Diam," Ling Han menegur, dan berkata, "Aku akan bertanya, dan kamu akan menjawab. Jika saya sedikit pun tidak puas, saya pertama-tama akan melumpuhkan lengan Anda yang lain, kemudian mematahkan kaki Anda." Dipahami? Iya, ya. Dahi pria kokoh itu benar-benar tertutup keringat dingin. Namun, suara Ling Han begitu dingin, dan dia tidak ragu sedikit pun bahwa Ling Han pasti akan cukup kuat untuk melakukan apa yang telah dia ancam, dan dia buru-buru menekan rasa sakit yang dia alami. Dia meratapi nasib buruk mereka di kepalanya. Jika dia tahu bahwa pasangan ini akan begitu kuat dan kuat, dia seharusnya tidak meremehkan mereka bahkan jika dia dipukuli sampai mati. "Katakan padaku, berapa banyak kekuatan berbeda yang ada di kota ini, dan mana yang terkuat?" tanya Ling Han. Sekarang setelah mereka tiba di tempat yang tidak dikenal, hal pertama yang harus dilakukan adalah secara alami mencapai dasar keseimbangan kekuatan di tempat ini. Pria besar itu buru-buru mengumpulkan pikirannya, dan akhirnya menceritakan apa yang dia ketahui. Meskipun pelabuhan Tyrant Axe tidak besar, ada juga untung menakjubkan yang tersembunyi di sini karena ada banyak sekali orang yang melaut, yang menarik sejumlah besar kekuatan yang berbeda. Yang terbesar adalah pemilik Tyrant Axe Harbor, yang klan patriark klan yang bernama Tong Tian. Tingkat budidayanya di tingkat paling tinggi dari Sun Mun Tier. Bahkan di ibu kota kekaisaran, itu akan memenuhi syarat klan untuk peringkat di antara pasukan tingkat keempat, yang sangat luar biasa. Bafu adalah nama patriark generasi pertama klan yang 1 miliaran tahun yang lalu, klan yang telah memantapkan diri di sini. Sejarah mereka bahkan lebih lama dari Chaotic Star Majestic Empire, dan sampai generasi yang Tongtian ini, mereka telah melewati hampir 100 generasi. Patriark setiap generasi dari klan yang akan mewarisi nama Bafu dan alat dewa, kapak Tyrant. Levelnya setinggi level 8, dan itu bisa menyamai lawan di level sempurna dari Sun Mun Tier. Ini juga alasan mengapa klan yang bisa mengawasi tempat ini, dan tidak menurun selama miliaran tahun ini. Semua kapal di sini berada di bawah kendali klan Yang, dan jika pembudidaya kembali dengan panen kembali dari laut, klan Yang juga akan membelinya dari mereka pada saat pertama. Dalam kebanyakan kasus, mereka dapat membeli harta ini dengan harga serendah mungkin. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, kekuatan klan Yang telah menjadi sangat kuat, dan itu tidak bisa dipindahkan. Klan Ta yang akan mendapatkan sebagian besar keuntungan, tetapi secara alami juga akan meninggalkan beberapa memo untuk yang lain. Oleh karena itu, ada juga 5 geng di sini, dan masing-masing telah mengendalikan berbagai bisnis seperti rumah bordil, kasino, dan penginapan di kota. Karena bersaing dengan pelanggan, tidak ada kekurangan perkelahian di antara kekuatan-kekuatan ini, dan orang yang sekarat adalah kejadian yang sangat biasa di sini. Tidak ada duel sampai mati di sini. Bahkan argumen sekecil apapun dapat menghasilkan pertukaran pukulan, dan hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Justru karena ini, penginapan di sini memiliki bisnis yang sangat bagus. Setelah Anda check-in, Anda akan menerima perlindungan penginapan, dan tidak perlu khawatir bahwa seseorang akan menyelinap ke tempat tidur Anda di tengah malam untuk memotong dari kepala Anda. Tentu saja, penginapan di sini juga datang dengan harga selangit, dan masih ada banyak orang yang hanya menemukan sudut di jalan-jalan untuk beristirahat demi menghemat uang. Namun, itu juga mungkin bahwa mereka tidak akan bangkit kembali, dan semua barang berharga mereka secara alami akan dijarah sepenuhnya.
Geng Lima Hitam tepatnya adalah salah satu dari 5 geng di bawah klan Yang. Mereka memiliki kendali atas 5 losmen, 3 kasino, dan 2 rumah bordil. Bos kekuatan ini disebut Jiang Ji, elit di ekstrim menengah Sun Muntier. Tidak diketahui apakah dia berada di tahap awal, tahap tengah, atau tahap akhir. Anda hanya harus tahu dia sangat mengagumkan. Namun, baru-baru ini Black Five Gang dan Great Chariot Gang telah berjuang keras, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Itulah sebabnya Black Five Gang begitu tak tahu malu untuk lari ke gerbang kota untuk memungut biaya masuk itu untuk menambah pengeluaran rumah tangga mereka. Jadi dia ada di Sun Muntier, aku tidak bisa menandinginya sekarang, Ling Han bergumam pelan. Mengesampingkan fakta bahwa Ling Han hanya berada di ekstrim sedang sekarang, bahkan jika dia telah mencapai tingkat yang sempurna, tidak mungkin bahwa dia akan mampu menyamai Sun Muntier. Penghalang ini seperti jurang yang memisahkan langit dan tanah. Tidak ada kejeniusan yang pernah terdengar mampu melampaui tingkat budidaya utama untuk mengalahkan lawan atasannya. Dari tampilan sekarang, kita tidak mungkin tinggal di penginapan milik Black Five Gang. Dia berbalik untuk melihat Sui Yanyu dan berkata, "Istri, jangan bermain lagi. Ayo cepat dan masuk." Sebenarnya, Sui Yanyu bisa mengalahkan 4 orang sejak lama. Namun, dia ingin mencoba berbagai tekniknya, dan dengan demikian memperlakukan mereka berempat seperti rekannya yang baru berdebat. Dengan desakan Ling Han, dia kehilangan minat. Kemudian, menggambar pedang surgawi dalam pola mewah, dia meledak dengan kekuatan penuh. Peng, 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 peng. Mereka berempat tiba-tiba dikirim terbang oleh serangan itu, dan ada darah segar merembes dari dada mereka. Mereka semua terluka parah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Dia bukan orang yang gegabah. Di tempat ini, reputasi mulia klan Sui tidak ada gunanya. Bahkan identitas para murid dari Scarlet Heaven Academy tidak akan memberi mereka perlindungan tambahan. Oleh karena itu, jika mereka dapat menghindari menyinggung siapapun terlalu banyak, yang terbaik adalah melakukannya. Dengan mereka membuat keributan yang begitu besar dengan pertarungan mereka di gerbang, secara alami tidak mungkin tidak ada yang melihatnya. Namun, mereka yang lewat hanya bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Mereka tampaknya sangat terbiasa dengan pertempuran semacam ini. Kekacauan, ini adalah fitur umum dari sebagian besar tempat. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa seluruh dunia damai dan makmur hanya karena aturan di ibu kota kekaisaran ditegakkan dengan baik. Ling Han dan Sui Yanyu memasuki kota. Pertama-tama mereka pergi ke pelabuhan, dan mendapati bahwa kapal-kapal di sini hanya akan berangkat 3 hari sekali. Kebetulan kapal terakhir telah berangkat kemarin. Karena itu, jika mereka ingin pergi ke laut, mereka harus menunggu 2 hari. Maka, keduanya pertama-tama pergi untuk mencari akomodasi. Secara alami, mereka tidak mungkin tinggal di penginapan milik geng Lima Hitam. Ling Han sengaja mencari penginapan milik geng Kereta Agung. Karena kedua pasukan terlibat dalam kompetisi yang begitu panas, dia tidak perlu khawatir bahwa geng kereta besar akan berkolaborasi dengan geng Lima Hitam untuk merampok dan membunuh mereka di tengah malam bahkan jika dia telah menyinggung mereka. Ketika mereka memasuki penginapan, sosok Sui Yanyu yang seksi dan mempesona segera menarik sejumlah besar penampilan, dan ada beberapa yang bahkan tidak repot-repot untuk menyembunyikan keinginan yang tersembunyi di kedalaman mereka. Bersambung ke chapter 1001. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.